Karena tadi malam ya, tiba-tiba jam setengah 1, jam 12 ya, setengah 12. Dia WA bang. Oke, dia WA. Dia WA saya tiba-tiba. Mat, ini besok nanti aku diikat dan diculik kan? Wih, maksudnya gimana nih? Emang bener dengan kita hanya mengkonsumsi short content, dor, Oh iya. dopamin boosting terus-terusan itu emang ngerusak cara kerja otak kita. Maaf ya, Mat. Gitu. Cukup berisiko otak. Kosong. Gitu. Short YouTube nih. Jadi kan aku bisa bacanya tuh udah dari umur 3 atau 4 tahun. Dari situ udah baca terus gitu. Karena kan waktu itu aku miskin juga, jadi nggak ada. Aduh, miskin-miskinan nih sama kita nih. Nggak ada alat lain maksudnya. Tapi kita sama. Dia cukup miskin. Sangat. Kania Cita. Karena tidak saya Kaget. Biasa Anda. Kaget. Giliran saya ikutan, kaget. Orang baru ini. And action. Kania Cita. Ya memang sih kemarin juga begitu. Tapi Kania Cita hadir sama kita di sini, geng. Yo. Akhirnya. Dirimu ini dikontak berkali-kali loh untuk hadir di sini. Enggak. Ini waktu itu udah pernah ada syuting terus videonya nggak tahu kemana. Itu di atas. Nggak tahu kemana. Itu di atas. Fuck man. Oh. Episode 1 harusnya dia. Iya. Jadi teman-teman Kita cari aman. Cari aman. Kita cari aman. Okay. Ini sesuatu yang baru dibangun. Ya, ketika saya lihat lagi, wah, lihat tanggal mau pilpres nih, jangan dulu deh. Habis itu udah nggak mood. Bubar ini kita nih. Oke. Jadi kita aman dulu. Kita aman aja dulu. Dia sosokan bikin konten-konten yang agak seperti itu. Aduh, apa gunanya? Enggak, waktu itu Fun aja kayak begini. Begini. Jawab dulu. Seharusnya jalan itu. Begini. Jadi yang pertama Kania Cita episode 1 saya minta. Habis itu tiba-tiba dari salah satu capres mau datang. Padahal ini videonya kan belum ada, Kak. Iya. Kita belum tanya dulu sama sekali ini. Ada capres mau diwawancara. Saya oke, kita ke Fakmen deh. Iya. Kalau gitu, saya akan hajar dia. Kita sudah tunggu, tidak datang. Sementara stok nggak ada di kalau kan dia tayang. Kita stok berikutnya nggak ada. Akhirnya sabar dulu deh. Ya sabar dulu Kania jangan tayang itu. Sampai akhirnya sekarang berlanjut, tidak tayang-tayang akhirnya karena nggak nggak ada tayang-tayang. stok. Tapi kan ya, kalau kau melihat dia ini sebenarnya sosok seperti apa, Mamat ini? Wih, terlalu tiba-tiba. Aku sih sayang ya Umi sama Chan, Mama. Umi Chan. Sayang. Umi Chania. Soalnya Mama tuh lucu banget. I'm so shy. Lucu dan baik banget orangnya. Tapi nggak tahu ya, waktu itu pas aku ketemu Abdur, Mau air kan? Mama yang Abdur suka bilang fitnah ya? kacau. Iya, baru ketahuan Kalau dia beberapa ini kejahatannya dia. Iya, kejahatan. Ya kan orang baik itu, orang jahat itu selalu menyamar jadi orang baik kan. Iya ya. Ya Abdur dong berarti. Kayaknya aku Ya, lumayan ketipu Tapi di depan. secara pergerakan kalau kau melihat visi-visinya tentang Indonesia seperti apa Mamat ini? Nah, Kalau aku selalu ngeliat memang dia selalu dari jalur ini ya, subversif ya. Oke. Iya, jalurnya gitu ya. tuh memang hostile gitu. Betul, Dia aku tapi- tahu nggak bisa dia. Tapi kalau dia lewat paham jalur. lah potensi-potensi permasalahan Paham. bangsa ini, karena dia itu adalah tokoh pemuda Papua. ada ya. Tetap Dia orang ini adalah mau ke tokoh arah pemuda sana. Papua. Mau ke arah sana orang ini. Tapi dia prepare banget untuk sambut kamu hari ini loh. Gimana? Kenapa? prepare? Lihat dong bajunya. Tidak, sumpah ini saya tidak sengaja. Saya tidak Lihat dong sengaja. bajunya. Saya tidak sengaja Kania. Ngeri banget. Saya tidak loh, baru sengaja. lihat loh ya, ada. Saya tidak sengaja. Masih Tidak sadar ya. juga kan? Tadi tidak Baru sadar, tidak sekarang sadar. nih. Iya. Jadi Terlalu pengen menunjukkan bahwa aku saya peduli buka loh. deh. Saya buka gimana? Buka aja deh ya. Dia terlalu menunjukkan aku peduli banget sama bangsa ini loh. Tidak. Bacaanku banyak loh, literasiku banyak. Tapi kan ini pahlawan, udah diangkat pahlawan semua, Pak. Dia tidak pernah, Titik-titik dia yang tidak pernah beresiko. pakai baju ini Tidak selama ini. pernah dong, ini lokal aja udah kirim, mereka bahkan udah upload. Dia Saya udah belum pernah pernah pakai pakai. di ini Dia bilang wawancara ini pemain bola. khusus Kania datang hari ini, kami akan membicarakan bangsa dan negara, masa depan tanah airku. Ini saya akan pakai baju-baju yang suatu saat saya juga akan sama setara dengan mereka ini. Mamat, Lah kalau Kania datang mending saya pakai baju-baju ini yang feminis.
Ya iya Bener juga maksudnya. kata Emang Abdur dia ternyata. feminis? Makanya kamu selalu fitnah. Setahu gue kalian nggak pernah, Langsung itu, langsung. kalian nggak pernah feminis. Minum dulu deh. Masa iya dia nggak? Bukan, dia bukan kategori feminis lah. Langsung minum banyak lagi dulu. Kayaknya nggak, iya pernah sih. Aku pernah bahas itu tapi nggak. Udah pernah dijawab itu di Iya kan? satu konten tuh banyak. Iya dan kayak berapa konten juga pernah. Aku kayak nggak ini sih. Gak mau selalu kategori bilang itu kan. nggak. Menurut itu malahan kayak mendiskreditkan. Apa-apa kalau perempuan mengeluarkan pemikirannya, kok langsung dicap feminis ya? Iya. Padahal kan nggak, itu salah satu gagasan. Iya, orang tuh Feminisme sekarang- itu salah satu gagasan. Iya, orang tuh sekarang emang kalau misalnya cewek bawel gitu ngomong gitu kan Feminis nih. beropini ya, cewek beropini berpendidikan feminis. Belum Padahal tentu. Feminis itu Gagasan salah satu banyak. gagasan. Iya. Bisa aja dia cuma santai aja. Iya mungkin ya. Sosialis. Sosialis. Mungkin ya bisa jadi gitu ya. Ini nanti nggak masuk dalam penyebaran ya? Bercanda. Masa diambil serius? Masa tadi Enggak, malam bukan Pak? saya yang nggak serius. Hukum kita. Enggak, karena tadi malam ya tiba-tiba jam setengah 1, jam 12 ya, setengah 12. Kenapa? Dia chat. Oh, iya. Mat, ini besok Warna apa? bukan cat rumah, saya siram nih. Biar orang tahu, oh guyon ini. Kontennya Iya, guyon. dia WA bang. Oke, dia WA. Dia WhatsApp. Iya, dia WA saya tiba-tiba. Mat, ini besok nanti aku diikat dan diculik kan? Wih. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, saya kaget. Gimana kan ya? Iya, Gimana kan ya? Saya kaget ya. Kok diikat dan Nggak, karena diculik? gini. Hah? Maksudnya gimana sih? Waktu itu kata dia kan, ayo kak kita syuting lagi. Aku pikir tuh syuting lagi konten yang sama yang aku shoot waktu itu. Waktu itu kamu diikat dan diculik. Iya, waktu itu aku diikat dan diculik. Aduh, aku jadi penasaran konten itu. Jadi tiba-tiba saya kan udah lupa itu bang. Saya udah lupa konten. Hah, kenapa tiba-tiba besok dia minta diikat dan diculik nih? Makanya saya tanya kenapa lagi. Ternyata dia pikir konten yang itu. Iya, Beda. fuckman. Beda. Iya, Kalau kali aku ini pikir fuckman. nggak diikat diculik ya bang ya? Iya. Dia apain? Apa nih? Disambut Disambung. dengan kaos pergerakan. Ngeri. Tidak. Tokoh. Tidak. Saya di baju itu. Tokoh pemuda Papua. Ya ini dari lokal ID. Ada banyak baju-baju mereka dari Bandung. Kayaknya saya mendengar satu hal dari kamu nih. Maaf Iya. banget ini. Bukannya apa-apa. Kalau kamu nggak mau bahas, nggak apa-apa ya. Maksudnya jangan tersinggung. Apa nih? Apa nih? Tapi saya hanya sekedar tanya. Nanti kalau ini di-cut aja ya. Katanya kamu bikin penerbitan ya? Kok bisa di-cut? Maksudnya Siapa tadi tidak mau bahas? Saya tidak mau bahas. Soal penerbitan doang saya udah pikir kemana-mana ya. Kira ada isu apa yang disebarin Mamat gitu, karena dia kan suka bikin isu. Gitu mungkin. Iya. Malah itu pun dia nggak akan mintakan. Dia nggak akan mintakan. Penerbitan, kamu tahu bikin penerbitan? Iya, aku bikin penerbitan namanya Malaka Books. Oh, ini under Malaka Project? Sebenarnya lebih ke inilah satu aliansi lah. Oke. Satu Oke. aliansi, Tapi satu punyamu ekosistem. sendiri kalau Malaka Books? Ya, aku sama Abby, sama Abigail. Oh, sama Abigail. Dan ternyata Abigail itu bukan bagian dari Malaka Project. Bukan, tapi Cuma gini dia ceritanya. selalu keseret ya. Jadi aku sama Abby kan temenan gitu, sahabatan dari sebelum Malaka. Nah, Oke. terus pas aku mau launching Malaka, kita nyari moderator kan gitu. Siapa yang bisa bantu moderatorin buat sesi talk show-nya. Nah, di situ tuh Abby tuh jadi moderator. Makanya waktu launching Malaka ada Abby di semua Launching itu. Tapi video dan bukan semua. bagian daripada Iya, jadi Malaka. orang taunya Abby tuh pendiri Malaka juga. Jadi sekarang kalau lihat di berita tuh ada Abby tuh pendiri Anak-anak Malaka nih. Pada lega. Dan udah kita juga males ininya karena kan ya udahlah nggak apa-apa sih kita Apa nambah urusannya satu. gitu, ya. Ya, kita sih nambah satu anggota cakep pinter nggak apa-apa, nggak rugi. Oke, dia tapi nambah satu kerjaan yang Kita bisa sesuai. Nggak ada urusannya request sama nggak dia. sebagai orang yang dari luar Malaka? Gimana? Kita bisa request nggak? Gimana? Mending Abigail masuk, Coki keluar. Gitu ya. Iya, lebih bermanfaat untuk bangsa ini. Karena kan tadi kamu punya klaim kan yang masuk di situ kan cakep pintar. Iya, makanya mending Abigail yang Kok masuk. juga dibalik kalimatnya ya? Mending Abigail Ngeri yang juga ini masuk, show ya? Coki yang keluar. Kalian yang ada di situ oke tuh. Kalau cakep pintar kayaknya tanpa Muhammad Al-Katiri masuk tuh cakep pintar. Apa? Cakep, ganteng. Kok kan Nggak, ganteng? Mamat ini terlalu hostile masalahnya Bang Ganteng Ari. banget tapi kan. Ganteng. Yes.
Rekruting anjing. Ganteng, pintar. Aku tuh kadang-kadang Sebut kayak dulu dong, Mat. Asik. aduh, Mat, kenapa kok bisa ganteng dan Enggak, pintar? tapi jijik lama-lama ya kalau ada Mat kayak apa ya? Orang selalu bilang Abdur lebih ganteng, tapi menurut saya Abdur, Himbiskit. Mamat lebih ganteng deh. Abdur. Kau sebagai temannya Mamat, jujur, ganteng Mamat atau ganteng Abdur? Dua-dua enggak lagi. Dua-dua nggak masuk di mata dia. Mamat dan Abdur punya gantengnya sendiri gitu loh. Wih, Bang Ari. Jadi nggak di satu skala. gitu. Oh, beda Kalau- skala. Beda skala. Beda skala. Beda skala. Saya di 100 di 0 sekali. Nah, tapi Kakan kan sama Abigail juga bikin buku dulu ya? Mana yang Apa duluan? awalnya dari situ? Apakah gara-gara Iya, awalnya bikin buku, makanya mikir judulnya. Terbit di? Terbitnya di Perpres namanya, Simple Group. Oh, ini yang bikin isu bahwa Pak Anies sudah bergabung sama Malaka ini ya, karena waktu itu datang juga Iya, kan. karena di launching bukunya memang ada Pak Anies, tapi ada Pak Ahok juga, Pak Anies yang mana? Anies Baswedan. Oh, oke. Kan ada Pak Anies Mata juga. Iya, Sabar iya. dong. Pelan-pelan Ada dong. Anies Baswedan. Siap. Kenapa tidak boleh bertanya sekarang? Iya, boleh. Kenapa tidak boleh bertanya? Kan memastikan. Pak Anies Baswedan. Nah gitu, jadi waktu itu karena lagi seru-serunya Pilpres ya, lagi rame Pilpres. Jadi waktu Pak Anies datang ya media ngeliput banget kan, makanya jadi rame di media bahwa Oke. ada apa nih, karena ada Pak Anies sama Pak Ahok. Padahal itu ada launching buku doang. Oh. Dan mereka ketemu di Tapi situ kalian ini kan. juga ya, kamu sama Abigail ini Bagus kayak banget. cantik-cantik terlihat kayak polos tapi sebenarnya cerdas cerdiknya itu ya memanfaatkan momen ya untuk buku kalian ya, makanya mikir ini. Enggak gitu. Iya, emang ya. Nggak, kita undang itu tadinya nggak tahu kalau mereka semua bakal Tadinya bisa. nggak tahu, Iya, tadinya tapi kayak kan aku nggak tahu juga kenapa datang, tapi ya Tapi- pasti makanya mikir Iya. dikenal banyak orang. Iya, tapi mah ngundang orang-orang kayak Pak Anies, Pak Ahok, udah tahu pasti bisa datang. Orang nggak ngapa-ngapain kan sekarang mereka. Oh, Jadi iya. kan pasti datang. Kalau Nggak, undangnya kami nggak tahu, siapa karena waktu gitu. itu taunya kan ada kesibukan. Oh. Tapi makanya mikir ini menjadi salah satu buku yang fenomenal. Dia kan Dia tersebar luas berapa seluruh sekarang Indonesia Kak, tuh. secara jumlah pembelian? Sekarang jumlah pembelian 50.000. Makanya mikir ini terjual 50.000 kopi. 50.000 kopi. Hari ini masih ada 50.000 orang beli buku. Masa Nah, sih? itu dia. Sebenarnya tuh Di Gramedia ya? Bukannya sulit ya enggak, kehidupan. justru sebagian besar dari toko online aku Oh, toko sendiri. online. Bener kan, banyak yang bilang minat baca orang Indonesia katanya turun. Gitu-gitu kan. Tapi aku sama Minat baca buku khususnya ya? Iya. Karena kalau minat baca di Twitter. online, kita belum bisa takar. Oh, Minat iya. baca Twitter. Minat baca buku. Kalau minat baca video TikTok dengan satu line itu Banyak pasti. Itu banyak ya. Banyak. Scroll satu kalimat, satu kalimat. Satu kalimat tuh gitu kalimat kayak, semua tuh kan. Hidup hari ini adalah untuk perjuangan untuk hidup di masa akan datang. Itu masih dibaca sama Itu orang-orang. baca. tuh. Iya. Tapi kalau buku, Kalau buku, nih minat baca buku ini yang kita pembicarakan ya. Iya, kebetulan aku sama Ebi waktu itu juga emang apa ya, pengennya budaya buku tuh emang bisa dinaikin gitu. Oke. Kalau misalnya dulu pernah oke, kita mau balikin bagus dan lebih bagus lagi, lebih kuat lagi gitu budaya orang membaca buku dan apa ya, bikin buku jadi lebih deket lagi lah ke orang-orang, karena kayaknya setelah ada budaya video ya kan, maksudnya trennya kan semua Iya, informasi, audiovisual, kayaknya orang mulai meninggalkan teks gitu kan, mulai meninggalkan bacaan, padahal ada kemampuan-kemampuan kognitif yang itu tuh cuma bisa dibangun lewat baca gitu. Jadi emang aku sama Ebi sendiri kayak pengen kita Dorong orang gedein lagi lagi ya. yuk, iya culture untuk orang baca lagi yuk gitu. Nah cuman waktu itu belum tahu sebenarnya ini bisa nggak ya dengan apalagi dengan topik kayak gini juga gitu. Aku Topiknya sama- apa emang? Topiknya tentang berpikir. Jadi emang tentang gimana kita bisa mikir dengan lebih sehat, dengan lebih baik, dan koneksinya ke akhirnya tindakan dan keputusan kita lebih oke lah gitu. ada dalam daftar hidup. pustakanya buku ini? Daftar pustaka ada? Oh iya. Soalnya ada yang nggak pakai daftar pustaka. Apa nih? Buku apa? Buku ada. Oh ada. Menarik. Ini nih menarik. Apa sih? Aku nggak tahu lagi referensi. Ada yang nggak pakai daftar pustaka. Ada. Iya. Kenapa membaca itu menurutmu dengan segala macam teknologi yang hadir sekarang, kan ada juga namanya apa, audiobook ya, yang Iya. orang bisa sambil nyetir masih tetap ini. Karena dibacain aja kan. Dibacain aja gitu. Tapi membaca sendiri itu menurutmu beda nggak dibanding dengan video dan audiobook dan semua halnya, sehingga kalian tetap kayak
cetak buku yuk. Iya, itu dia, itu sebenarnya bukan menurut aku sendiri, tapi emang aku sama Ebi baca penelitiannya gitu. Oh, ada penelitiannya. Iya, jadi Soal teman-teman apa? bisa cari sendiri sih. Jadi maksudnya karena itu udah cukup populer ya. Jadi banyak penelitian sekarang itu kan ngecek kalau misalnya orang tuh udah nggak punya kebiasaan kayak gini tuh efeknya ke otak kayak gimana gitu. Membusuk otak itu. Nah, Serius, membusuk. jadi istilah brain rot tuh sebenarnya bukan istilah apa ya, cuman sekedar istilah slang aja, tapi ternyata secara literal emang bener. Maksudnya, Bener busuk. emang bener dengan kita hanya mengkonsumsi short content, Oh iya. dopamin boosting terus-terusan itu emang ngerusak cara kerja otak kita. Maaf ya, Mat. Gitu. Cukup psikopat. Kosong. gitu. Short YouTube nih, terlalu banyak video-video pendek kan. Video pendek terus ya kan kadang-kadang kan Saya curiga editingnya Mamat. juga ya. Iya. Saya curiga Mamat sekali. Kenapa sih? Dia tuh suka konsumsi yang short begitu. Iya. Bukan arah mana ada. Brengsek orang ini. Brain rot itu berarti memang ada ya. Secara penelitiannya sih iya. Dan sebenarnya buku itulah yang menyelamatkan manusia dari hal-hal semacam itu. Tapi Membaca buku ya? Iya, tapi kan sekarang kan cukup terbalik lah dengan adanya HP dan lain sebagainya. Orang online, dulu kan harus fisik, kita ke Gramedia tuh untuk beli dan toko buku dan lain sebagainya. Sekarang bisa online, audiobook. Ini tuh berpengaruh nggak? Nah, secara cara kerjanya otak untuk menyerap itu kayak anak-anak sekarang kan nggak suka yang teks, sukanya didengar kan? Nah itu dia, justru dari research-nya tuh bahaya banget kalau kita tuh nggak membaca gitu. Berarti audiobook Terhadap itu juga perkembangan otak ya. nggak bagus juga ya? Maksudnya gini, untuk tujuan mendapatkan informasinya mungkin bisa, Iya. tapi seberapa dapat informasinya tuh belum tentu sama tuh tingkat akurasinya gitu. Dengan membaca? Iya, misalnya kita baca buku untuk memahami sesuatu bisa dapat 90%. Tapi kalau kita dengar audio doang bisa jadi cuma 70%. Kalau kita nonton doang bisa jadi cuma 50%. Karena kita ke distract sama misalnya gambarnya atau apa, jadi nggak 100% banget si informasinya itu sendiri yang kita dapat. Ada yang kayak gitu. Terus yang kedua, skill yang kebangun dari membaca itu sendiri gitu. Karena kan beda ya, kalau kita baca sama kita dengerin beda dong yang kita lakuin gitu. Aktivitas itu sendiri tuh kayak kalau kita mau punya skill nyetir ya kita mesti nyetir gitu kan. Nggak bisa ditukar sama duduk aja nontonin orang nyetir gitu. Nah kayak gitu contohnya. Jadi baca juga gitu. Ketika kita baca ada skill yang kebangun di otak kita. Misalnya kayak ngelatih memori. Karena kan kalau kita baca kan harus disimpan tuh. Misalnya halaman 1, halaman 2 nih apa, nyambung ke halaman 3-nya, nyambung ke halaman 4-nya, nyambung ke bab 2-nya. Nah itu kan ngelatih memori. Kalau kita baca fiksi pun gitu. Misalnya kita harus ingat tadi karakter ini ngapain ya gitu kan, tokoh ini lagi ngapain. Sehingga kita sadar kalau dia berubah karakter dan lain terus sebagainya. Terus skill visualisasi juga. Jadi kan misalnya kita baca tadi novel gitu. Itu kan dia nggak dalam bentuk gambar ya, imajinasi, kreativitas. Itu nggak bisa dilatih dengan kita nonton gambarnya udah ada semua. Ya nggak kelatih dong skill visualisasinya. Betul. Dan membuat kita jadi punya pendapat, punya gagasan, punya persepsi. Karena ketika kita baca itu kan pikirannya kita kan otomatis membangun persepsinya sendiri. Ketika saya baca Wiro Sableng, kamu baca Wiro Sableng, kamu baca Wiro Sableng kan, ketika dia datang ke suatu tempat kan, pasti Tempatnya beda persepsi gitu, kita terhadap tempat itu. Tempat itu ya. Iya Kalau kan? saya batu-batuan mungkin lain hijau gitu-gitu ya. Ya tempatnya. Mungkin ketika dia datang di lereng apa gitu. Saya bayangkan lerengnya. Benar dong. Kupris otak. Benar dong. Brain roots itu nyata loh. Brain roots Coba itu Anda nyata. jelaskan ulang. Membayangkan tempat kita beda-beda. Bukan. Kan kalau di novel kan pasti ada tempatnya, misalnya bukan tiba-tiba satu pikirnya warung, satu pikirnya taman. Ini mah enggak. Tempatnya seperti apa? Iya, misalnya dibilang apa? Harry Potter masuk ke sebuah gua yang terlihat sangat seram. Oke. Nah, seramnya kannya dengan seram itu, kan saya tapi bilang tetap itu. gua. Betul, saya kan bilang di Kalau dia sebuah tadi apa tempat dong? bebatuan, Anda hijau taman-taman di sebuah tempat. Ya enggak dong, kalau bebatuan pasti ditulis di buku. Di sebuah Ya tempat kalau sebenarnya bebatuan. tidak ditulis, cuma dikasih tahu namanya. Kuperiksa otak deh. Ya Allahu Akbar. Datang ke kaks, orang bayangkan beda-beda. Oh, kaks ini rapi. Anda bayangkan kaksnya apa? Beda-beda. Ah, itu maksudnya Ya begitu. itu, dari tadi. Oh, Anda periksa otak deh kayaknya. Otak Anda kayaknya tidak suka kami deh. Tapi ini menarik sekali kan ya, karena sebagai orang yang religius saya juga memahami itu ya, bahwa
perintah dalam agama kami itu adalah bacalah, ya kan? Bacalah. Iya, Bacalah, bukan dengarlah, bukan Iya. nontonlah, bukan lihatlah, tapi bacalah. Itu Islami sekali pendapatmu barusan itu bahwa iya, memang kita harus membaca. Memang kita harus membaca. Orang ini bahaya, sumpah. Lah, bener dong. Enggak, tidak. Maksudnya Nia kan bahaya. Saya bukan apa. Dia senyum-senyum doang, dia bahaya kan. Iya kan, benar. Tapi itu benar. Maksudnya itu selaras lah dengan nilai-nilai yang saya jalankan juga kayak, iya kita itu harus banyak membaca gitu. Membaca apapun. Iya, betul. Membaca yang ini ataupun membaca yang tersirat maupun yang tersurat. Iya. Tapi khusus Kania yang tersurat, iya kan? Karena ada penerbitan. Oh iya. Apa nama penerbitnya sekarang? Tadi Malaka Malaka Books. Sudah berapa buku yang diterbitkan oleh Malaka Books? Nah, justru karena kita ini baru ada satu buku yang kita ini, keluarin. makanya sekarang. mikir ini. Bukan, ini justru belum. Ini kan tadi kita Nggak nyimak nih, belum. periksa deh. Aku kan timeline-nya aku bikin buku dulu, baru bikin penerbit. Jadi waktu aku bikin buku ini belum ada. Belum penerbit. ada. Iya, abang, begini ya. Ahmad Dhani masuk di Aquarius nih. Dia cipta lagu, ketika dia sudah oke, dia keluar, dia tarik, dia pakai penerbitnya sendiri. Betul. Bukan, ini dia ada buku Iya, baru. makanya saya Gitu. tanya. Tidak, Dalam dia ada buku proses- baru. Iya, sumpah. Makanya saya tanya, apakah makanya mikir ini dicetak ulang-ulang udah di publishernya dia? Itu apa betul. enggak gitu? Bukan ya, belum ya? Karena kan baru penerbitnya, Iya. jadi baru ada sekarang. Jadi nanti makanya mikir bakal ada cetakan berikutnya baru di sini. Orang ngomong apa dia? Anda periksa ini deh, muka busuk, kepala busuk. Sumpah. Orang ngomong apa dia? Imajinasi kemana? Buku yang sekarang Skill akan imajinasinya bagus. Iya. yang akan kamu terbitkan ini buku apa judulnya tadi? Bukunya, nah yang baru terbit sekarang ini udah keluar sebenarnya pre-ordernya itu bukunya Ferry yang nulis Ferry Irwandi. Oh, Ferry Irwandi nulis Judulnya buku. Oh, Prinsipil bukan hanya mengumpulkan Ekonomi. bantuan, dia juga menulis buku. Saya kira udah dia nulis buku duluan justru dari 6 bulan lalu dia udah iya. bikin. dia tulis apa buku? Aku adalah Dajjal ya katanya Ferry, bukunya Ferry. Itu buku kedua kayaknya. Oh, buku kedua. Iya. Buku kedua nanti Dia kan suka akan ada fitnah. interview dengan Dajjal dengan Dengan Dajjal. Dajjal 1 dan Dajjal 2 kan? Dajjal 1 kan Abdul, Dajjal 2 dia kan. Apa judulnya, Ferry? Judulnya Prinsipil Ekonomi. Prinsipil Oh, ini ekonomi. bidang Ini lagi keuangan. buka Ini pre-order, bidang pre-ordernya sekarang ekonomi lagi nih. keluar. Tapi cetakan sudah. Iya udah keluar pre-order. Sudah ada sekarang. yang sampai ke tangan pembaca atau belum? Belum, masih kan kita pre-order, jadi nanti di Januari kita akan Baru distribute. rilis resminya. Iya akan ada distribusinya. Ini sekarang udah di pre-order tapi, jadi udah buka pre-order. Oke. Hari ini udah 2000. Prinsipal Udah 2000 ekonomi. pre-order. Prinsipil ekonomi. Prinsipil ekonomi teman-teman, bagi yang masih punya kemampuan untuk membaca dan tidak mau otaknya Enggak, bagus. kemampuan membaca mas hampir semua orang ya, maksudnya ini Beda, kemauan. Ada orang yang mau membaca tapi 3 halaman berhenti, ya kan? Itu kemauan. Kemampuan. Sudah tidak nangkap otaknya. Kemampuan itu besar Anda baca B itu kemampuan tuh. Itu bodoh. Iya itu bodoh. Masa besar-besar Kemauan. Yang hilang itu adalah kemauan untuk Ya, membaca. Orang betul. udah tidak Dia masih punya minat. Ini betul. Itu otak busuk kan udah gak ada kata-kata di otak ya. Minat baca Ferry Irwandi, prinsipil Ekonomi. Minat baca Ferry Irwandi. Prinsipil kelas sekolah dong ya. Prinsipil Ekonomi. Ya. Ya. Kak kan tapi sejak kapan Anda sadar kalau suka membaca? Kalau aku memang baca dari kecil banget. Jadi kan aku bisa bacanya tuh udah dari umur 3 atau 4 tahun. Dari situ udah baca terus gitu. Karena kan waktu itu aku miskin juga, jadi nggak ada. Aduh, miskin-miskinannya sama kita nih. Nggak ada alat lain maksudnya. Tapi kita sama. Dia cukup miskin. Sangat. Dia boleh bicara kalau dia miskin. Iya, boleh. Saya kan udah menelusuri tingkat kemiskinan dia. Kok besar di mana sih? Ke Di tetangga. Depok. Tetangga dia yang kaya. Iya, Tapi ada, dia tidak tapi- membalas budi tetangganya. Dia hilang kontak dengan tetangganya. Kami yang mempertemukan Iya. dengan tetangga masa kecilnya. So, Tapi kok bukan orang kaya sih? tinggal dulu di mana? Di Limo, di Depok. Limo. Cuman itu tempat tinggalnya bukan tempat tinggal punya aku. Oh. Gitu, punya saudara gitu loh. Aslimu ini mana? Kau itu aslinya? Kalau keturunannya aku Jawa sih. Jawa. Papa aku tuh Bondowoso, yang kakung aku Muntilan. Oke. Kuntilan Magelang ya? Jadi kalau dari darah kan keturunannya itu pasti dari Jawa bapak tuh bapak jadi Jawa. Cuman sebenarnya ibuku tuh ibunya Batak gitu. Terus dia besarnya di Binjai.
Jadi kalau Nenek. kultur keluarga aku tuh kultur Batak, lebih banyak kultur Batak. Sumateranya yang kuat. Karena kan aku dibesarinnya sama ibuku doang ya gitu. Jadi aku nggak dapat kultur Jawanya gitu. Jadi justru kultur di rumah aku banyak kan kultur Batak. Ibu lebih condong ikut nenek ya, Bataknya ya? Iya, karena kan kalau kakek dia- Jawa kan? Iya, kakek Jawa tapi dia orang Jawa yang pindah ke tanah Sumatera gitu. Jadi kan dengerin. dia di sana hidupnya. Kayak di kira enggak Binjai. berarti. Oki kan Jawa di Sumatera. Ada sih kemungkinan kau hidup susah juga memang kalau dia ceritain. Karena dia punya muka itu kayak bukan orang susah gitu. Susah. Ini muka dulu kan memang muka dia susah. Muka poni-poni lempar kan muka susah. Masih pirang rambut pakai sasa. Soalnya sorry, kan ya kamu tahu kan kisah-kisah sukses yang kadang-kadang Iya, so iya. merasa paling susah padahal sebenarnya kayak enggak juga bro, susah itu enggak segitu. Iya, Ini iya. susah. Ini susah. Ini susah. Kayaknya kalau Saya sudah Gilbas tuh nggak verifikasi. susah ya. Gilbas kaya, karena kita dua yang selalu bingung Iya, melihat dan- Gilbas. Kita dua tuh, dan oh Gilbas. kita setara nih. Tidak. Soalnya ini informasi baru untuk saya. Saya kira karena ini datang dari latar belakang yang punya privilege macam-macam sampai dia bilang, dia mah pasti jago nih. Orang kaya nggak pakai ini, nggak pakai kalung yang ngeremes. Leher. Kalung galir. Orang biasa kalung galir. Yang cekik leher, cekik leher. Iya, jujur itu kultur orang miskin Depok. jujur. Kalau sorry nih, kultur orang miskin Depok di kampungnya saya itu kultur orang keren. Iya, kalau di Kalau di kami- bagi orang miskin menganggap itu keren. Keren. Makanya ketika Iya. dia mau bagi itu, oke fix dia setara. Dia setara. Dia bagian dari kita. Dia bagian dari kita. Dia bagian dari kita. Oh, Bedanya cuma dia di wilayah barat. Kita miskin-miskin sana. Berarti kamu mengerti nggak struggle-nya manusia nggak punya fasilitas itu ya? Iyalah, iya kan tadi kan sebenarnya baca buku tuh karena itu yang paling bisa diakses ya. Kayak misalnya dulu tuh aku beli buku kan di Pasar Loak tuh banyak di Senen ya. Aku ingat ibuku sering bawa ke sana tuh itu aja naik angkot yang atau berapa kali lama banget yang nggak nyampe-nyampe kan ke Senen tuh. Nah, jadi aku nggak punya gadget kan yang lain. Dimana waktu aku SD misalnya anak-anak lain udah ada yang pakai BlackBerry. Kamu SD tahun berapa sih? Aku SD 2006, 2005, 2006 itu masih SD. Jadi orang tuh udah pakai Dia BlackBerry. sudah hampir deh OSP 1. 2006, dia udah SP 1. Segera lulus cepat sebelum dia DO. Oh, udah dikasih Kamu kelahiran berapa peringatan jadi ya? ya? Aku 95. Oh, kamu 91 ya? Dua. 92. Minum dulu, Pak. Dia agak shock. 2000 udah apa? Iya, jadi Oke, udah oke, ada oke. BlackBerry tuh. Iya. Terus waktu aku SMP juga kan orang-orang udah mulai yang kayak punya komputer di rumahnya sendiri, internet di rumahnya sendiri. Aku nggak bisa ngakses itu. Jadi di rumah TV-nya juga TV tabung. Jadi nggak ada Gak ada kebahagiaan selain buku lah Iya, maksudnya akhirnya. akses informasinya tuh terbatas banget. Ini buku juga ini di apa namanya di rumah dulu atau kenal di luar kayak tetangga tadi. Kalau musik kan kenal di Kalau tetangga. buku di rumah karena ibuku memprioritaskan banget. Oh, emang dari nyokap berarti Jadi ya? pengeluarannya dia tuh misalnya kayak aku nggak ada mainan gitu. Mamaku tuh nggak beliin mainan-mainan gitu. Ada mainan misal berapa kayak puzzle kalau nggak Lego. Tapi ya udah nggak banyak gitu. Sama saya ini foto menteri-menteri. Saya sampai sekarang ngapain Nah, ya? itu. Nyokap beli foto menteri-menteri itu. Harus hafal. Maturi Abdul Jalil apa? Menteri apa? Ali Alatas, Menteri Luar Negeri harus hafal. Ngapain ya? Aku kebetulan nggak itu, tapi RPUL gitu. RPUL ya. ada, RPAL ada. yang IPA, RPUL yang umum kan. Sampai kantor-kantor berita harus kita hafal semua kantor berita Iya, di seluruh RPUL dunia tuh kan? segala macem ya. Mainan enggak, minta beli Iya, Tamiya ibu susah kota. sekali. Padahal itu kalau ditotalin tuh semuanya bisa tuh beli mainan. Kaset tapi apa? nggak diprioritasin. Kasih Sama Tavi aja ibuku. kan saya pencuri. Pada akhirnya kan. Dia nyolong kaset Nyolong. AVI. Kaset AVI Akademi Akademi Fantasi Indonesia. Fantasi dulu. Kalau Menuju kaset aku puncak. sempet beli yang ini kasetnya Elek Media yang dongeng-dongeng itu loh. Yang dibacain dongengnya. Ngapain? Kayak misalnya dongeng Maksud gua bawang merah bawang putih. Nggak Banyak tahu. banget yang bisa didengar yang Nggak tahu, menarik-menarik. ibuku Lu beli lagu Ibuku apa, beli Ki? ini itu, makanya aku juga wawasan lagunya jadi rendah. Karena aku nggak tahu lagu-lagu. Musik berarti kamu kurang terinfluence musik. Keyboardist. Terinfluence-nya cuman pas ini aja kan aku kerja tuh Praktik akhirnya. juga kamu. Iya, jadi kan aku pas udah bisa main keyboard, main piano gitu, ada kerja-kerja tuh mulai ada kan, kayak freelance wedding, kalau nggak ulang tahun orang. kayak Kamu gitu. kayaknya ada manggung main piano ya? Di mana ya? Apa siapa ya? Di mana? Oh, di ini kali videonya Ferry. Waktu itu aku main pas dia sama Katon, sama Iya kali ya, iya. Pokoknya aku pernah lihat Sama kamu main. istrinya. sama Mas Katon, iya. Iya, sama- pokoknya aku pernah lihat kamu main musik, makanya aku bilang, ini mah
cewek-cewek punya privilege. Kan pernah Kok bisa main? Kok bisa main musik? Kita pernah duet. Iya, duo Ngeri. menyaingi Bandanera, Ngeri. duo camat. Kan ya Mamat. Kita Camat. Mamat nyanyi, Bang Camat. Ari. Iya. Udah pernah dengar Mamat nyanyi belum? Sudah. Weh. Ya, Bang Ari. bagus lah. Kalau dia tahun 70 dia terbit itu pasti banyak. Kenapa itu harus 70? Kepun ada suara kan buru di perut. Berembus. Coba berembus. Gak usah. Nyanyi dulu. Gak usah, nanti Tapi- kita rekaman. Artinya sebenarnya di zamannya kamu memang struggle untuk baca buku lebih menantang dong daripada zamanku. Kalau zamanku kan lebih kepada karena tidak ada pilihan. Betul. Maksudnya tidak banyak pilihan di Betul. eraku itu tahun 90-an itu juga, apalagi Indonesia Timur ya. Iya. Pilihan tuh Tapi gak itu banyak. kan pilihan Distraksinya bukunya nggak juga terlalu susah kan? Tidak, saya dulu itu buku di perpustakaan. Jadi saya tidak beli buku Perpustakaan daerah. di perpustakaan sekolah, bukan perpustakaan daerah. Oh Jadi iya, aku juga dulu di sekolah juga. jadi saya tuh Ada habisin perpus. buku perpustakaan. Perpus kalian sebesar apa deh? Coba mau tanya. Bosnya selengkap apa bukunya? Tidak, saya punya perpustakaan itu yang di SD itu satu lemari segini mungkin. Kalau waktu aku Nah ini SD, saya baca sampai ulang-ulang. Itu disebut perpustakaan. Iya, perpustakaan satu Kalau lemari lemari ini. begini ya, tapi tinggi ya. Nah, tapi kalau yang di SMP ku tuh sudah mulai satu ruangan. Sudah mulai satu ruangan besar. Jadi cukup beragam lah. SMP tuh buku-buku ensiklopedia itu lengkap. Saya Hewan. SMA ini perpustakaan segini. Perpustakaan sekolah ya. Cuma segini. kamu SMA mana SMA namanya? lebih besar Negeri lagi. 1. Bayangin apalagi negeri 4. Aku negeri Ada sisa 6. satu lagi. Saya SMA negeri 2. Tapi pas aku SD, aku nggak ada perpustakaan Ada, sekolah saya aku. satu kecil. Wah, nggak ada. Daerah berarti. SD Sebenarnya bukan negeri perpustakaan. 502 nih di Depok kayaknya mungkin belum diutamakan mungkin. SD. Iya, Tidak ada berarti Oh, buku kalau di SD sekolah. juga tidak ada. Tidak mengakses buku. Adanya buku sekolah Buku yang harus pengantar, beli. buku Iya, pengantar, tapi aku 10.000. baca semua buku LKS, textbook LKS. itu. Iya, Textbook sekolah tuh aku memang baca semua. Kalau saya itu ada satu rak, jadi di SD negeri 1 Bone-Bone itu ada satu rak buku. Memang dikasih judul perpustakaan. Jadi Oh, di raknya itu ditempel nama iya, gitu perpustakaan. Perpustakaan. Jadi saya ambil buku itu, buku-buku cerita. Jadi iya. Lemari buku lebih Nah, ke lemari buku. saya punya- semuanya betul. perpustakaan. Nah. Sama Kak, kita juga 2 lemari nih, 2 lemari buku. Kita itu perpustakaan. Tapi Nah. kalau perpustakaan daerah besar sekali. Seluruh buku ada, makanya sering Saya belum- langganannya di situ. saya justru tidak pernah ke perpustakaan daerah di kampung. Perpus Jakarta sekarang bagus banget. Saya punya mama itu kan guru di sekolah itu. Jadi saya boleh bawa pulang Boleh bukunya. bawa pulang. Oh, privilege. Iya. anak ibu. Privilege lumayan. Ya, itu lumayan, privilege lah. itu. Privilege Oke. lah. Tapi juga tidak ada yang mau bawa pulang buku itu, jadi saya bawa pulang aja daripada. Gak ada yang baca juga. ada yang baca juga, Waktu- sudah, saya aja nah, bawa cuman waktu pulang. aku SMP perpusnya lumayan gede karena waktu aku SMP aku berhasil masuk ke sekolah favorit. Jadi aku SMP apa tuh? 85 Jakarta itu sampingnya SMA 34 juga favorit juga yang jadi sekolahnya Raisa. Selalu mendeskripsikannya pakai Sebelah sekolah Raisa. Raisa, sebelah Kania Iya. ya. Nah, di Jadi kamu kayak pulang sekolah itu kayak, ih itu dia tuh Raisa tuh gitu ya. Nggak, waktu itu Dia diva itu. dia angkatan berapa sih tapi nah SMP 85 itu perpusnya ada gede gitu lumayan gede terus ada lab komputernya itu kan kayak sekolahnya si Gilbas juga kan Bro, dia Gilbas ada kan, komputer. kantinnya McD. Jadi kita nggak bisa bandingin. Oh ya nggak bisa, sorry. Nggak bisa 85 bandingin. nggak sampai situ, nggak Dia sampai semewah itu. SD, kantin dia McD di dalam sekolah. Tapi di dalam kuota. sekolah. Ada ATM-nya kan ya? Ada di dalam sekolah McD. Kuota untuk masuk ke situ tuh buat yang di luar zonasi, kan zonasi Jakarta tuh, di luar Jakarta tuh cuma 20 orang. Kamu masuk. Iya, aku dari Jabar kan, pindah. Jadi aku Bentar, masuk. berarti tetap tinggalnya di Depok waktu itu? Iya, itu jalur tes gitu masuknya. kalau buat Perjuangan yang di ke luar sekolahnya Jakarta. berarti harus melalui berbagai macam angkot juga Enggak sih, dong? enggak sampai yang kayak nyebrang sungai gitu enggak sih. Iya, Oh, iya. kita juga nggak sih. Naik angkot. Naik angkot, iya. Maksudnya kan orang lebih cenderung 114 angkotnya. Dari itu tuh yang dari istilahnya dari Krukut ya sampai Pondok Labu. Kan sekolahnya di Pondok Labu. Berarti kamu SMP itu sekitar tahun 2009 sampai 2000. Iya, aku 2010, 2007 sampai 2010. 2007 sampai 2010 SMA. SMP. SMA-nya 2010. 2010. Habis itu kamu masuk di Kuliah di UI 2013. UI itu beasiswa juga nggak, Kak? Beasiswa bidik misi aku. Oh iya. Emang udah potensial. Tapi bidik misi kan karena miskin, Mat. Oh itu saya tidak tahu Iya, sebenarnya. bidik misi beasiswa miskin, Mat. Di kita tuh cuma tuh Raski. Ya, jadi bidik misi itu pembuktian miskin Di seharusnya. kita tuh seharusnya ya. ada tidak sih? fasilitas itu berarti kau dapat fasilitas dari pemerintah lah ya. Dapat fasilitas dari pemerintah. Kau pernah dapat fasilitas dari pemerintah nggak? Tas Otsus. Tuh. Selain tas Otsus itu. Susu nggak sih?
Oh tidak. Cuma bagiin susu tapi makan. makanan tambahan karena yayasannya. Jadi kayak MBG kita udah dapat dulu. Iya kan, nah itu bukan dari pemerintah. Tapi dari yayasan, karena kan SD YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam kan, yayasannya emang ada itu, SMP-nya udah nggak ada. Nah, tas Otsus. Jadi kita satu sekolah semua tasnya Otsus. Tasnya sama. Merek Otsus di belakang. Merek Otsus. Tulisan otonomi khusus. Tas ini dibeli menggunakan anggaran otonomi khusus di belakang. Saya seingat-ingatnya saya, maksudnya posisi kayak saya juga sebenarnya tanggung banget. Kenapa, Bang? Anaknya pegawai golongan rendah. Oh. Anaknya pegawai ASN golongan rendah. Iya. Itu tuh menurutku cukup sulit di zamannya saya. Saya tidak tahu kalau di zamannya lain. Karena mau dapat bantuan pemerintah juga tidak. Nggak bisa, Karena ya. dia anak ASN. Oh, di ASN. tengah-tengah. Tapi itu kita punya hidup susah banget. Kelas menengah ya Sebenarnya jatuhnya. secara kelas gaji nggak menengah. mencukupi gitu ya. Sangat tidak mencukupi, tapi juga tidak bisa Iya, dapat. tapi zaman itu udah dihitung kelas menengah itu, Bang, Iya. karena pegawai. Iya. Iya, kalau ASN yang kelas misalnya golongan berapa, mungkin mereka bisa masuk kategori kelas menengah. Iya. Tapi kalau kita punya bapak dengan kita punya mama, Iya. pegawai biasa-biasa aja, bukan yang punya jabatan struktural, Iya. itu tuh sulit banget. Sementara kita itu tidak bisa mengajukan. Jadi kadang-kadang saya tuh kayak bingung kayak, kok dia bisa dapat beasiswa ya? Karena sebenarnya itu saya butuh, Iya, iya. tapi enggak gitu. Benar sih, bidik misi juga kalau nggak salah emang nggak bisa juga sih kalau anak ASN atau Iya, itu tuh anak yang dosen gitu. susah tuh masuk kategori mana, atas enggak, bawah enggak Iya, tuh. itu susah banget, sumpah. Kita mau bilang atas juga Miskin. sekali kita punya hidup. Tapi makanya- mau bilang bawah, pegawai. Jadi Memang. kayak mau mengajukan bantuan begitu ya orang ketawa kayak kurang bersyukur kok punya Nah, bapak tapi pegawai. untungnya, abang sekolah bayar? Bayarlah, semua saya bayar. Wih, Saya ini bayar. gratis Makanya dari kalau SD. kamu? Dari SD? saya SD, SMP, SD bayar, semua tapi bayar. ini SPP Kuliah bayar yang sendiri itu semua. per bulan yang tulis gitu 7.500 apa berapa? Itu SD, SMP, SMA nggak ada. Aku bayar. Gratis. Saya bayar SMP, semua. SMA aku bayar sekolah. SD, SMP, SMA saya bayar semua, kuliah saya bayar sendiri. Tapi kadang aku dapat beasiswa ranking. Jadi kalau waktu Dapat SMP tambahan? SMA kalau misalnya nggak bayar lagi karena kan Oke. dibeasiswain kan uang sekolahnya gitu. Zamanku juga beasiswa untuk yang ranking belum ada. Nah, Saya tidak tahu ada apa tidak, tapi maksudnya kita juga ranking 1, ranking 2 dulu tuh tidak ada dampak. 50.000 main PS. Tidak ada. Ya dari Berarti maksudnya dari negara rumah, itu- orang tua. Berarti negara Iya, itu oke. tuh membaik ya Bang Hari ya sebenarnya. Cukup apa? Mungkin. Kalau kita dari generasi ke generasi itu berarti membaik gitu. Berarti ada improvement dong. Karena kan di generasi aku tadi udah ada tadi beasiswa yang buat ranking, misalnya apresiasi udah lebih tinggi lah gitu yang bisa dikasih ke prestasi gitu. Di saya gratis nih, sekolah gratis. Yang nggak tahu ya itu faktor apa ya? Karena dana otsus juga kayaknya deh. Terus iya, dari dapat Mereka mah disiram. dapat tambahannya Iya, daerah adalah baru. ini, tapi tetap ada beasiswa. Beasiswa itu jadinya buat uang jajan, buat mahasiswa miskin. Mahasiswa miskin, Tapi- siswa miskin. Kau tidak bisa bandingkan begitu. Sulawesi, NTT dengan Maluku itu agak susah dia punya posisi. Iya, saya makanya Secara tidak tahu. tingkatan ekonomi tidak terlalu berkembang. Sulawesi, NTT dengan Tapi bantuan juga Maluku dengan NTB, tapi bantuan juga itu tidak sebanyak Papua. Papua itu kan dana otsusnya itu gila-gila. Iya. Ya kami tuh makanya waktu kuliah itu berteman dengan anak Papua. Soalnya tunggu-tunggu mereka turun dana otsus itu kita bisa makan sama-sama lah. Kita nggak ada otsus-otsus. Ya, ada otsus. Sampai segitu ya ininya ya, bantuannya tuh bisa sampai makan-makan gitu ya. Iya. Zamanku itu kan ya, baru mereka kan hanya modal KTP. Tidak ada urusan sama apa, yang penting datang setruk KTP. Karena ada pas zamanku. dananya sama provinsi kan. Paten ya. Iya, makanya saya tuh kadang-kadang bingung lihat ceritanya orang-orang. Maksudnya kayak dirimu di Jakarta atau di Depok, dia di Papua, terus beasiswanya banyak banget. Seingatnya saya nggak tahu hari ini ya. Seingatnya saya di kampungnya kami itu kayak susah banget cari anggaran-anggaran seperti itu. Susah banget. Bahkan Kalau Jakarta sih ya iyalah namanya capital kan emang biasanya dia ini ya maksudnya Banyak aja ya, duit fasilitasnya. berputar di situ. Ada Dan aja gitu. Makanya waktu aku dari SD ke SMP tuh loncat jauh banget fasilitasnya. Karena sekolah aku pas SMP itu udah di Jakarta terus dia favorit kan. Kaget Ya, kamu? Iya kaget aku. Wah. Kok bisa tiba-tiba ada lab komputer banyak banget. Iya, iya. Sedangkan di dekat rumah aku ya warnet cuma satu. Tuh. Terus antri kan padahal itu jadinya. cuma dari Depok ke Jakarta. Lu bayangkanlah kalau dari Makanya aku Sulawesi, tuh baru Kalimantan, kayak Maluku. it hits me Di gitu masa waktu aku itu. SMP. Tuh beasiswa kita sekolah gratis, lab komputer nggak ada. Nah itu terus abis itu anak-anaknya juga. Duit waktu aku- dibagi-bagi mending bikin lab komputer kan maksudnya. Maksudnya kayak Kita gitu di sana kan. ya kalau belajar kayak mesin, komputer, apa segala itu bukan pelajaran teknik tapi imajinasi. Imajinasi. Melatih imajinasi. Karena kita belajar tidak ada Kan udah perannya. pernah cerita bahasa Inggris, guru Oh, bahasa iya. Inggris tidak ada. Ini dulu juga aku inget tuh emang
ujian ini kan, ilmu komputernya itu kan pilihan ganda gitu kan. Nah kalau misalnya nggak pernah nyobain alatnya ya berarti cuma ngisi itunya aja ya. Maksudnya Imajinasi. Informasi aja yang misalnya kan pertanyaannya bagaimana cara menyalin teks gitu ya. Iya. Terus Kayak tekan gitu, tombol ini, Pas tombol ini prakteknya gitu. bingung. Bahasa Inggris SD nggak ada guru bahasa Inggris. Oh. Tapi nggak tahu. Ya makanya kan bahasa Inggris kita seperti Jauh ini. sih, tapi kalau sama Jakarta pasti jauh. Jauh. Ini yang saya belum ada knowledge-nya juga untuk bicara ini. Maksudnya saya mungkin belum pernah secara spesifik turun ke lapangan dan melihat gap-nya itu sejauh mana sekarang gitu. Karena kan sekarang teknologi digital juga kan sudah masuk sampai ke wilayah-wilayah yang cukup maksudnya wilayah yang sulit terjangkau pun kaget-kaget pasti ada urusan sama digital gitu. Internet sudah masuk, komputer kemungkinan sudah masuk, handphone sudah masuk. Jadi gap-nya itu apakah masih sama seperti dulu atau tidak itu saya juga tidak tahu. Aku sempat balik lagi ke SD aku kan waktu aku lagi ke Depok. Di Limo? Iya di Limo. Tahun lalu lah aku mampir ya, jadi jalan-jalan aja gitu ke Cinere gitu kan. SD aku sih nggak ada yang berubah sih. Sama. Iya, sini aku melihat ruang kelas, aku intip, aku kira kayak gini loh, kayak udah advance gitu kan, udah maju gitu, ada apalah gitu kan. Nggak ada sih. SD negeri Begitu-begitu aja. Negeri? Iya. Berarti upaya pemerintah untuk meningkatkan fasilitas ini juga tidak Kalau menurutku ini sama nih kasusnya kayak yang soal nanggung tadi. Bisa jadi ada daerah tuh dia nanggung, jadi memang prioritasnya tuh nggak ke situ gitu. tapi SD ku maju deh. Kok maksudnya? Jadi misalnya menurutku, biasanya kan gini ya, misalnya ini daerah 3T nih misalnya gitu, Ya. daerah 3T itu Terluar, kan bawah banget nih, ya tertinggal, timur. bukan kan ya? Dia bilang. Terluar, tertinggal. Terluar, tertinggal, Terlupakan. terluar, tertinggal, Kayaknya apa ya? Kok aku juga 3T. lupa ya? timur, Terluar, tertinggal, terbelakang. Nggak tahu apa, kan tapi- tertinggal Iya. bahasanya. Apa? 3T Daerah apa? 3T. Apa Iya. ya? Kok kamu Coba jadi? cari, aku juga Biasanya lupa. kita bercanda-bercandain, kok kamu Kita tadi bercanda jadi aja, lupa? ganti-ganti aja. Terdepan. Oh iya, maksudnya ini loh, perbatasan. Itu kan terpinggir, terluar. Oh iya ya. Itu Terluar apa itu dong? Oh iya, terluar itu ya perbatasan ya? Tertinggal, terdepan, dan terdepan. terluar. Oh, Tertinggal, terpencil. Oh, terluar atau terluar tuh terpencil. terpencil. Iya, Terluar iya, itu iya. terpencil. Terdepan tuh terluar tuh harusnya ya. Terdepan tuh biasanya perbatasan tuh maksudnya. Atas dan bawah mungkin. Aneh banget ini yang bikin Terdepan, istilah. Ini terluar. tertinggal, makna 3T. Tertinggal, kondisi pembangunan rendah, kualitas SDM, kesehatan di bawah rata-rata nasional, serta kemiskinan tinggi. Iya, Terdepan, perbatasan. wilayah yang berada di garis depan wilayah Indonesia, seringkali berbatasan langsung dengan negara tetangga. Terluar, daerah yang letaknya paling ujung atau terpencil. Timur. Memiliki akses terbatas ke pusat-pusat layanan. Ini yang bikin maknanya ini menurutku secara makna geografis itu kurang kenal. Iya, terdepan harusnya itu maksudnya. tertinggal, terluar, terpencil, itu aja gampang. Iya, betul. Terdepan Harusnya sama terluar perbatasan ini. tuh terluar, iya. Iya, Harusnya terdepan sama perbatasan tuh terluar tuh. Ya. Terpencil tuh beda sama terluar Iya. gitu loh. Ini malah Ya. terluar atau terpencil. Iya, Jadi bingung. terluar atau Kan terpencil. tadi kita udah ngomong. Dana ada, kreativitas. Coba tolong pemerintah Kreativitas. lihat lagi Kita ya udah ngomong. makna 3T ini Kita jadi kayaknya bingung rancu nih Iya, 3T. rancu nih. Kayaknya kurang ya. Nah, kan kalau daerah 3T itu kan kadang-kadang dapat emang alokasi khusus Betul, buat betul. misalnya udah ada internet. Nah, dia diduluanin tuh buat ada Karena internet. jelas ada 3T-nya dia itu. 3T-nya Ada itu. statusnya. Nah, sedangkan SD Negeri Limo 2 nih kan bukan 3T nih. Jadi bisa jadi tuh di Depok itu mungkin ya harus berdasarkan anggarannya sendiri gitu. Iya. Nah, akhirnya mereka ketika anggarannya mungkin emang nggak cukup atau memang belum bisa diprioritaskan ke situ, akhirnya dia nggak secepat itu untuk membeli dan mengadakan si fasilitasnya ini gitu, termasuk misalnya tadi internet, komputer dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang di daerah 3T justru lebih duluan punya sesuatu. fasilitas ini. Saya Iya. tidak merasakan sih tapi Kalau tapi sekarang ya, tidak karena kalau terluar sekarang juga kan ya? banyak tuh program-program yang emang didedikasikannya ke 3T. Kembali ke soal buku ini Iya, menarik sih menurut saya apa keterobosannya kalian itu. Di antara semua keluhan, bicara tentang buku itu keluhan, minat baca yang menurun, kemudian pajak buku yang tiba-tiba ada dan lain sebagainya, penjualan yang sulit dan lain sebagainya. Dirimu kok bikin penerbit gitu, kayak cari masalah nggak sih untuk sebuah bisnis gitu, kayak kenapa bikin penerbit? Sejauh ini menguntungkan nggak? Industri yang isinya keluhan semua. Sejauh ini menguntungkan nggak?
Baru ini dengan bisa lah permulaan ini, menutupi, permulaan bisa ini. lah. sejauh ini menguntungkan. Bisa lah menutupi. Nah, pasti kita ya operasionalnya kita kalian. bikin bisnis ya harus profitable dong ya kan. Masa kalau bikin bisnis buat Profita- rugi? Ya, profitable ke Bisnis. kalian sebagai pemilik bisnisnya atau ke penulis juga nih? Ke penulis juga lah. Yakin? Nggak, justru itu kan kita kan justru pengennya kan mengimprove apa yang sekarang kita lihat gitu kan. Karena kan waktu aku sama Abby udah nyoba jadi penulis, udah nyoba bikin buku, kita tahu dong. Oh ternyata situasinya tuh bikin buku begini ya di sini gitu. Dan akhirnya kita ngeliat kayaknya banyak deh yang bisa diimprove dari sini, termasuk share dari royalti penulis. Kamu pengen membuat distribusi. sebuah penerbitan yang tidak hanya punya kontribusi terhadap pemilik usahanya, tapi juga terhadap penulis bukunya. Penulis bahkan ilustratornya, misalnya proofreadernya, kan kita juga pengen supaya para ilustrator dan graphic designer itu juga tetap diberdayakan ya gitu kan di tengah. Mungkin kalau sekarang banyak gempuran AI segala macam, kalau kita cara mainnya, kalaupun lo pakai AI, ya itu tetap ada human directornya gitu. Jadi kita tetap melibatkan si human ilustrator dan human graphic designer dan lain sebagainya ini. Ya, kita mewujudkan misi Pak Wapres ya untuk AI yang berkembang. Penggunaan AI itu mungkin nggak terhindarkan ya, karena kan itu teknologi ya kan. Nah tapi apakah kita bikin seperti itu ya kan, terus seperti video yang di padang gurun itu kan nggak harus seperti itu. Kayaknya kita nggak harus itu deh. Bangke orang bangke. Bagus, tapi ini apa semangat saya mendengar bagaimana kamu melihat buku itu masih sebagai sesuatu bagian dari peradabannya kita. Nah tapi menurut aku tuh emang yang bikin, mungkin ya tebakannya adalah gini, kadang-kadang kita mikir ya misalnya minat baca yang rendah, atau minat baca dihitung dari berapa banyak buku yang terjual atau berapa banyak buku yang beredar, kita mikir itu tentang bukunya itu sendiri atau membaca itu sendiri. Nah padahal bisa jadi bukan soal itunya, tapi soal kontennya misalnya. Bukunya isi bukunya yang sebenarnya. Isinya, iya maksudnya bukan gitu. soal buku, iya bukan soal orang, oh meninggalkan buku nih pindah ke video, menurut aku enggak sih. Buku-buku yang ditawarkan banyak yang meh. Nah menurutmu. mungkin kurang misalnya opsi yang jelek lah, penulis banyak yang jelek lah. mungkin seperti itu. Menurun secara kualitas. Ya mungkin seperti itu. Justru kan ini kemungkinan bahwa orang meninggalkan buku karena apa tadi? Nggak usah tanggapi. Terlalu saja jelek. Saya lagi membayangkan, oh jadi menurutkannya banyak penulis jelek, apa aku termasuk ya? Aku termasuk yang dimaksudkannya buku aku jelek ya? Nggak tahu ya. Maksudnya poinnya adalah kita kan usahain dulu gimana kalau kontennya itu lebih di-curate misalnya. Karena kan mungkin kadang-kadang toko buku juga karena struggling juga sih, jadi mungkin kuantitinya jadi yang penting ada dulu yang masuk. Iya, nah itu kan mungkin nggak terlalu tercurate atau gimana misalnya. Nah mungkin aku lagi mikir gimana kalau kita lebih curate, terus penulis-penulisnya lebih punya relationship dengan readersnya. Mungkin kita bisa gedein lagi culture dari membaca dan buku itu sendiri. Sama aja kayak TV itu kan dulu sebenarnya ditinggalin nih, orang-orang pasti bakal lebih milih YouTube segala macam. Tapi ternyata ketika ada konten yang emang orang suka, seperti Lapor Pak ya, setahu aku tuh lumayan sering disebut di mana-mana sebagai successful inilah TV show gitu. Ya orang tetap nonton akhirnya gitu, trafficnya tetap gede. Jadi menurut aku konten balik lagi ke konten. kita tuh selama ini terlalu terdistraksi dengan mikirin mediumnya gitu loh. Oh ternyata TikTok nih yang rame. Tapi kualitasnya enggak ya. Nah dan padahal tuh maksud aku kayaknya orang tuh bukan ngikutin mediumnya gitu. Maksudnya orang tuh nyari kontennya. Nah terus kalau konten itu ada di medium itu dia bakal lari ke situ. Tapi gitu loh. kayak misalnya TikTok, kok bisa mediumnya gede tapi isinya begitu. Konten yang dibilang di sini bahwa itu konten yang bagus bukan berarti bagus dalam artian isinya kita setuju ya Mat. Maksudnya bagusnya dalam artian orang suka. Mat, itu poinnya. Kamu itu bukan pusat dunia kali, Mat. tidak semua hal di dunia ini harus memikirkan seleramu sih, Mat. Bukan berarti kamu harus suka, Mat. Bukan. Tapi Iya orang-orang kan suka. kita ngomongin kualitas. Kualitas dalam artian Kualitas bukan orang-orang patokanmu suka. kali, Mat. Ya memang bukan patokan saya. Terus? Ya memang bukan patokan saya. Tapi jangan salah. TikTok ini memang menurutku dia kayak pasar bebas aja gitu. Iya. Yang kalau misalnya tergantung algoritmanya kita. Beberapa juga kayak misalnya sekarang itu di TikTok itu banyak banget yang muat-muat sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sains, gitu-gitu. Kutipan-kutipan pendek-pendek video kayak gitu. Dan peminatnya banyak banget. Terus mereka saling adu pendapat di konten-konten seperti itu sekarang cukup ramai dilakukan loh di TikTok. Jadi dia banyak aja nih. Nanti kita yang sortir sendiri. Betul. Ini ada nih kualitasnya. Betul. Ini ada yang memang Nah, cuman wadidaw. Ada yang di antara itu memang pengen engagement doang Betul. gitu ya. Masalahnya dari TikTok itu adalah dia itu tidak punya, ya sama seperti pasar.
taruh aja jualan di situ. Dia nggak punya etalase favorit. Jadi dia tidak ada etalase favorit. Jadi yang wadidaw dengan yang sekali buka TikTok saya energi habis, sumpah, saya energi habis. Karena dia berpindahnya terlalu cepat nih. Kita lagi fokus ke sains tadi ya. Tiba-tiba udah masuk ke drama apa begitu. Sebenarnya begini kan, itu ada FYP kan, for you page itu kan. Satunya itu yang kita follow kan, yang kita follow gitu. Benar. Jadi sebenarnya itu segampang dari FYP pindah ke yang kita follow aja. Jadi yang muncul yang kita adalah follow yang cuma teman-teman. Makanya follow yang dia penting-penting kayaknya itu. bikin defaultnya tuh FYP deh, setahu aku ya. Iya, Ya, karena pasti TikTok juga, maksudnya sebagai platform punya kepentingan untuk kita terekspos sama opsi-opsi baru kan. Iya, FYP muncul terus kan FYP. FYP-nya tuh kan bisa beraneka ragam. Iya. Dari yang tadi Anda bilang, dari yang paling berkualitas sampai yang wow. Ada semua dong. Nah, kita pindahnya tuh, waduh, oke. Tapi kan itu yang sulit. Kayaknya semua medium begitu deh. Iya, Ya, betul. kayaknya semua medium begitu. Maksudnya Gramedia pun misalnya katakanlah sebagai tempatnya kita nyari buku, beli buku juga rak bukunya kan begitu kan. Iya. Ada beberapa yang misalnya katanya bestseller. Tapi kan bestseller juga bukan kita yang atur kan. Betul. Kita suka buku ini ada di bestseller atau tidak kan tidak. Tapi kalau kita ke situ, ya udah ke situ aja. Kan tidak disodorin buku yang beraneka ragam di situ, Bang. Misalnya kayak sosial politik, kita datang ke rak sosial politik enggak, nih. kayak di bestsellernya kan, kayak etalase depan. FYP lah kalau di TikTok. Setuju nggak? FYP lah kalau di TikTok. Tapi terlalu luas. Di Gramet kan pasti ada satu rak yang kayak buku-buku yang lagi dicari banyak orang nih. Betul. Nah, itu kan belum tentu yang kita suka gitu. Tapi menurutku ya, meledaknya buku ini belum semeledak itu. Potensi pasarnya masih besar banget. Betul. Bayangkan, kan dia bisa 50.000 bilang dari 300 juta gitu. Apa katanya? Mega bestseller. Mega bestseller loh, 50.000 tuh mega bestseller. Ibaratnya kita komparasi dengan film aja lah, biar gampang gitu. Potensi pasarnya ya, harusnya kan irisannya di situ kan. Penonton film dengan pembaca buku itu harusnya nggak jauh gitu gapnya. Tapi kan 50.000 kalau di film itu kan film nggak jalan, Pak. Iya dong. Enggak, tapi lumayan jauh karena price range-nya jauh tuh film sama buku. Jadi mungkin kalau kita harusnya ya kalau Separuhnya lah ya. Ya, separuhnya film. atau sepertiganya. Sepertiganya Iya. film itu Iya, iya. paling Karena mahal. kan Tapi 35.000, kalau buku bisa Iya. 100-200 ribu. Artinya katakanlah film terlaris Indonesia sekarang sudah mencapai 10 titik juta. 10 juta. Setidaknya pembaca buku Indonesia itu ada 3 jutaan. Iya. Harusnya kan yang ibaratnya bisa spend money untuk Harusnya beli bisa buku. sampai segitu, Tapi kan realitanya Iya. pasar buku tidak menyentuh angka 3 juta pembaca, tidak menyentuh. Ya itu yang maksudku kayak sejuta, 2 juta pembaca gitu kayaknya ada, tapi udah penulis lama gitu. Maksudnya penulis yang udah cukup senior kayak misalnya Bang Radit. Kalau itu dia enggak masih bisa dapat 1 juta Mbak eksemplar. Dia Lestari. Aku nggak tahu terakhir dia dapat segitu kapan ya. Cuman kan maksudnya menyentuh angka itu ya. Gitu. Atau kalau buku-buku kayak trilogi gitu-gitu ya, yang Ya, kayak mungkin. sering sekarang siapa Terelie gitu-gitu kan punya Iya, iya. buku yang ini. Tapi menurutku buku pun ini adalah tren. Kadang-kadang kita harus melihat buku tidak hanya sekedar sebagai apa ya, kaku bahwa dia ini sumber ilmu Iya, pengetahuan. iya, Kita iya. harus juga bisa melihat sisi kreatif buku sebagai tren karena Benar. ada masanya saya tuh ngerasain kayak buku itu naik turun. Ada tiba-tiba masanya Wiro Sableng di mana-mana, novel gitu kan. Oh, tiba-tiba Lupus di mana-mana Iya. gitu. Habis itu geser ke Laskar Pelangi, dulu sempat meledak banget itu. Benar, Laskar Pelangi meledak. Motivasi. Sampai kita nunggu banget apa edisi terbarunya Terus ada sempat di 2010-an cinta-cintaan tuh, 2010 ke 15 tuh itu novel cinta. apa yang besar? Banyak kan Terelie muncul dengan ini cinta-cintanya terus habis itu geser ke politik. Iya, tapi maksudku tidak Boy setren. Chandra. Tidak setren itu Laskar Pelangi. Laskar Pelangi atau bukunya di Iya, tapi Lestari lah. banyak banget kayak Boy Chandra tiba-tiba si Terelie apa Iya, iya, 5-6 iya. Oh, penulis benar, dengan benar. buku yang best. Benar-benar. Ikan Natasha. Iya. Iya, oh iya itu. Itu ada sih genre 2010 Iya, ke atas itu genre cinta-cintaan. cinta-cintaan tuh remaja banget tuh. Benar. Artinya sebenarnya kalau diposisikan sebagai tren pun bisa gitu. Ya. Mungkin buku kamu itu juga karena trennya orang lagi mikir, Bisa lagi dibilang Iya, kenapa tuh tren ke sekarang ini kayak buku begini Reset Indonesia kok tiba-tiba ini deh, orang lagi mencari juga bukunya Tan Malaka Tan Malaka, kan, lagi sold out di mana-mana juga kan. Kalau Tan Malaka mungkin ada efek Dari Malaka Project juga ya. Iya. Karena kita banyak ngomongin buku itu juga kan, yang dimana itu udah berapa tahun nggak diomongin. Iya. Dan juga zaman Orde Baru kan sama sekali dilarang. Iya, sekarang. Jadi itu buku yang puluhan tahun dilarang, ibaratnya emang udah dikubur gitu Tiba-tiba kan. boleh. Iya, boleh. Terus kita kan emang ngebahas itu dan kita ibaratnya generasi muda
mungkin lebih relate juga ke anak-anak yang sekarang lagi anak-anak muda lah gitu, misalnya lagi kuliah gitu kan. Nah, jadi lebih dekat mungkin jembatannya gitu dibanding kalau misalnya itu diomongin sama mungkin dosen-dosen ya misalnya. Mungkin dosen-dosen banyak yang udah ngomongin buku nih, tapi kan mungkin anak-anak lebih berjarak kali kalau ke dosen gitu. Jadi pas kita yang ngomongin, dan ini kan content creator, YouTubers gitu kan, cuman ya udah kita ngomongin secara pop aja dan kita nggak yang terlalu philosophical debate gimana-gimana. Nah, itu mungkin jadi orang ngerasa lebih dekat karena emang poinnya dari culture itu kan di situnya ya, pertama-tama tuh orang harus ngerasa deket dulu sebenarnya ke hal itu gitu. Dan menurut aku tuh emang selama berapa tahun tuh kayaknya buku non fiksi itu rasanya cuma buat kuliah, cuma buat orang kuliah kalau nggak orang sekolah. Sekarang gitu. jadi tren remaja. Nah, aku tuh pengennya emang itu, dan dari buku Makanya Mikir sih sebenarnya banyak banget anak SMP yang baca. Gitu. Jadi aku bahkan diundang ada lagi nih di acara dari anak SMP. Di sekarang ini. Nah, pertanyaannya adalah ini ada efek dari gonjang-ganjingnya negara nggak sih? Maksudnya Iya, tiba-tiba generasi berpindah haluan ke Harusnya buku-buku. Ini Harusnya tuh sih ya, itu menurutku berpengaruh nggak sih? Karena masalah global yang kayak gini sekarang, misalnya dunia yang kita hadapin sekarang itu kan masalahnya banyak banget yang masih dead end ya. Kita bahkan nggak tahu solusinya gitu. Kayak misal krisis iklim lah, kita udah tahu ya. Itu udah dari 15 tahun belakangan ini kita tahu masalah itu. Tapi solusi yang bener-bener gernya itu sebenarnya nggak ada gitu. Kayak misalnya gimana kita mereplace fossil fuel, itu masih kelimpungan sana sini, makanya masih susah banget untuk ditinggalin. Terus ya kemarin udah banyak dibahas di mana-mana soal kelapa sawit gitu kan. Kalau terlalu banyak ternyata proporsinya terlalu banyak, nggak bisa nih, lahan hutannya akhirnya nggak kuat untuk nampung air segala macam, jadi bencana. Tapi untuk mengganti itu juga kita belum punya alternatif yang bagus. Mau mengurangi itu juga masyarakat udah punya habit menggunakan itu gitu kan di dalam kebutuhan mereka kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget problem kita belum jawab, masih susah lah gitu untuk dijawab. Termasuk juga depopulasi. Di beberapa negara populasinya kolaps, kebutuhan labor dia harus nyari dari negara lain. Berarti ada kebutuhan migrasi ini tinggi dari berbagai negara ke negara lain gitu kan. Nah, ini ada banyak banget challenge yang besar, skalanya masif dan fatal gitu kan kalau misalnya ada efek yang langsung keluar jadi bencana, atau tadi bencana pekerjaan gitu kan, langsung banyak masif layoff, masif PHK segala macem. Jadi kayak generasi ini tuh kayak hidup di tengah krisis, dari krisis ke krisis gitu. Dan krisisnya tuh selalu besar gitu, nggak santai gitu. Maksudnya krisisnya tuh langsung meledak gitu. Itu Jadi bikin aware malah. menurutku dari situ sih orang jadi lebih aware dengan politik lebih cepat ya gitu. Jadi kayak anak SMP, SMA juga udah mikirin gimana nih tata kota gitu kan, gimana nih air bersih di kota tempat gue tinggal tuh harusnya gimana ya cara ngelolanya. Bahkan Malaka tuh sempat bikin ini kan beasiswa waktu itu. Terus kita nyaring kan video dari anak-anak itu, banyak anak-anak dari daerah mana gitu kan cerita di daerah dia tuh ada masalah pertanian kayak gimana gitu. Jadi anak-anak remaja gitu kan, kayak kemarin tuh ada yang cukup populer juga tuh viral di berita yang soal anak umur 13 tahun kalau nggak salah, yang dia nanam gambut. Terus kemarin sempat ramai tuh dia umur 13 kalau nggak salah. Jadi emang masih remaja. Nah, dia udah kepikiran bahwa ini kita harus nanam ini nih, terus budidayain ini. Dan kalau kita lihat lomba-lomba inovasi green ya, sustainability, lingkungan, itu juga anak-anak remaja umur 16, 15 tuh udah nyari inovasi energi baru terus kayak gimana. Jadi menurutku emang generasi ini jauh lebih aware ya pasti dari generasi kita tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Selain karena krisis yang ada, akses informasinya juga emang lebih terbuka. Ya. Iya, jadi emang udah sewajarnya mereka lebih terekspos dengan segala macam hal gitu. Kayak ini ya, kayak teori stand up comedy ya. Kalau kita hidup di tengah gonjang-ganjing, keresahannya akan lebih tebal kan. Kadang-kadang kan ada teori bahwa semakin kaya semakin gak lucu karena udah gak resah gitu. Ada. Iya. Ya mungkin sekarang ini Mamat generasi mengalami, berarti kamu maksudnya enggak dong. Oh, enggak. Harusnya masih pikul galon. Pikul beras? Kok pikul beras di mana? Telinga. Pikul apa tadi? Dia pikul apa? Pikul galon. Oh, saya kira kok pikul warung beras. Ya. Satu ada 5 kilo. Ini kan menurutku ya, 5 kilo. anak-anak zaman sekarang ini sebenarnya melihat konflik-konflik, kerusakan-kerusakan itu menurutku harus aware. Di zamannya kita tahun 90-an itu belum kelihatan apa-apa. Kita itu nggak tahu. Iya. Kita. Aku dan teman-temanku. Iya. Aku dan Ini kan teman-temanku. 2000-an. Belum Aku segitu dan ya, teman-temanku, ya. zaman kita. Aku dan teman-teman. iya, Zaman aku dan kalian. Nah, di zaman kami itu dulu kayaknya pembicaraan itu, diskusi itu banyak banget ya. Tapi kita belum melihat
Kayaknya kalau itu masih eranya demokratisasi nggak sih? Masih soal Sudah, transisi ke permasalahan reformasi. iklim, entropi dan lain Oh, sebagainya iklim itu udah kita masuk. Oh, kita sudah oke. bahas itu masalah entropi dan sebagainya. Cuma masih meraba karena kita belum tahu apa namanya dampak iklim itu sejauh mana. Karena Ya, bukti nyatanya nggak bukti ada. nyatanya masih belum terlalu sekonkret itu. Masih jauh ya. Rasanya masih Sekarang jauh gitu rasanya isunya. masih jauh. Sekarang sih, apalagi waktu itu kan kita belum melihat itu. Maksudnya kayak katakanlah ya hal sesimpel baterai lithium. Dulu kan kita melihat itu sebagai sebuah teknologi. Gila nih sekarang baterai bisa segini. Iya. Tapi kan sekarang isu lingkungan yang kemudian mengemukakan, oh ternyata untuk dapat baterai sekecil ini tuh Iyalah. yang dikorbankan terhadap dampak lingkungannya. Jadi mindsetnya itu beda. Mindsetnya di kami itu teknologi itu sesuatu yang menjawab tantangan zaman. Kemajuan, tetapi kemudian hanya dalam jangka waktu 10 tahun, semua yang kita anggap sebagai penemuan hebat ini kemudian Berubah jadi kerusakan. Iya, menampilkan wajahnya yang berbeda gitu. Nah, itu sih yang sekarang menurutku anak-anak zaman sekarang jangan seperti era-eranya kita yang gagap gitu nah, generasi itu kan sebagian besar masih terhipnotis dengan imajinasi ini konsekuensi dari teknologi. Makanya kemarin kan ada yang ngomong, ya kita ngopi aja merusak alam, kita main handphone aja merusak alam, iya kan? Iya. Nah, tapi betul sih dalam satu sisi ya itu betul ya. Iya, Misalnya kayak betul. tadi lithium kan ketika kita mau bikin itu lebih kecil ya memang jadi iya cost-nya. benar. Tapi kan itu imajinasi kami karena melihat itu semua sebagai imajinasi generasi itu yang melihat itu sebuah konsekuensi. Tapi kan generasi selanjutnya tidak boleh melihat itu sebagai konsekuensi. Karena dong. mereka hidup di tengah hal yang sudah rusak. Jadi mereka harus mencari solusinya justru. Betul. Iya, jadi nggak bisa lari lagi dengan Beda Betul. isu. ya udahlah gue butuh gitu ya, nggak Iya, bisa ya. Tapi kesadaran itu harus bergeser. kematiannya udah di depan mata Iya, gitu ya. ini hal-hal yang kerusakannya udah terlihat nyata. Generasi yang sebelum-sebelumnya itu nggak melihat kerusakannya di depan nyata. Mereka lihat sekarang gitu kan. Tapi kan alam berpikirnya kan Iya. dididik bukan untuk menyikapi itu. Dididiknya itu untuk menyikapi sisi teknologinya dia gitu. Ya memang di situnya juga yang bikin agak susah ya, bahwa terlalu banyak orang udah ketuaan di kekuasaan gitu. Iya betul. Jadi Sehingga maksudnya- semua yang berdaun dianggap sama. Tapi ini kita tidak bicara tentang tentang usia, kita bicara tentang mindsetnya juga karena banyak iya, juga yang betul. masuk muda-muda tapi pikirannya terkontaminasi sama Kontaminasi ya. Iya, Tapi terkontaminasi. mungkin kalau gitu. yang muda-muda kayaknya lebih mudah dalam artian gini, lebih mudah untuk maksudnya berubah gitu pikirannya buat mengadopsi informasi baru gitu ya. Karena mungkin dia belum punya psychological attachment banget gitu ke dalam idenya gitu. Kalau yang udah lebih tua kan dia dari awal nih waktu dia mulai karirnya dia udah punya visi, gue mau bikin begini, mau bikin begitu gitu loh. Berarti kalau kamu lihat politikus muda sekarang ini pun juga sebenarnya bukan terinfluence sama gagasan yang lama, hanya mengadopsi aja. Nah, iya dia mungkin kayak atau Transisi mungkin aja. belum terlalu sadar aja gitu. Itu maksudmu begitu? Bukan maksud nggak sebut nama. Wow. Enggak. Oh. Wow. Enggak, aku nanya ini. Maksudnya karena gagasan, karena aku melihat dia sebagai yang potensial. Kaget. Jadi maksudnya itu menurut potensial banget gitu. Tapi apakah idealismenya sudah Nggak, tepat? kalau ini Enggak kan masih ini bisa ada- berubah. 2019 beda, 2000 sekarang beda kan masih bisa. Itu maksudnya kan iya kan. Oh. Jadi kan kalau yang dulu mungkin sikapnya akan sama. Sikapnya Oke, itu oke. ya udah itu gitu. Dia nggak akan berubah Oh, karena kalau yang muda-muda dari ini lebih tahun- dinamis. Misalnya dari tahun 70 dia udah punya ide-ide yang harus dilakukan Oh, gitu. Sehingga di 2000 sekarang dia mau lakuin ide yang sama gitu. Iya, dan- Nah, dan tapi dia susah kalau nih yang melepaskan ini itu. bisa berubah. Susah. 2015 beda, Nah, 2020. tweetnya beda, 2024 tweetnya beda lagi. Bisa masih bisa kita goyang-goyang gitu. Iya. Gitu maksudnya. Oke lah. Oke, Iya. kalau menurutku yang Kan menarik tinggal untuk dihapus tweet. saya ini sebenarnya adalah generasi yang sudah mulai mengarah. Kalau saya pribadi Anda ya, tua. betul. Saya itu sudah merasa kayak generasi yang terjebak di usianya saya sekarang ya, kayak saya mau melakukan perubahan besar seperti apa yang teman-teman lakukan sekarang, yang dirimu Ferry Irwandi gagas dan lain sebagainya, masuk di ranah gagasan, kayaknya energinya saya sudah tidak sebanyak itu ya. Tapi juga untuk membiarkan pola-pola pikir lama ini tetap pada tempatnya juga kok kayak nggak ikhlas-ikhlas juga. Jadi kayak oke lah, energinya saya udah nggak ada, keikhlasannya juga udah nggak ada. Udah jadi ngapain gitu, kayak nonton aja lah. Jadi pengen melihat gitu kalian yang muda-muda ini, teman-teman yang lebih punya energi ini Iya, tuh iya. arahnya kemana gitu. Kayak petua-petua di ini ya. Tapi kalau aku sih Iya, karena saya tuh kayak hayat gitu ya, betul-betul. maksudku kentang banget di posisinya saya ini. Mau jadi baby boomer juga nggak bisa gitu, kayak paham nggak sih? Posisinya kayak Ngerti. kalau saya sudah punya jabatan mungkin saya akan terdengar kayak Makanya Anda mau klise. masuk
itu Sedikit lagi, rencananya. sedikit lagi, itu. pelan-pelan. Iya, memang Tapi udah masuk Bang Ari. mau. Belum, Dia pelan-pelan. tahu, dia kan bilang sedikit Ya, lagi. kita tunggu berarti. Orang pikir saya itu isu. Tapi ya, Bener. maksudnya kalau dari generasi yang lebih senior, misalnya nih gue energi gue udah habisnya kalau gue ngerjain sendiri, ya sebenarnya bisa support sih Bang. Support pasti support. Saya selalu support melihat Jadi iya apa yang makanya saya kalau lakukan. aku juga appreciate banget orang-orang dari generasi yang lebih dulu yang masih mau untuk repot-repot nge-support gitu bocil-bocil kayak kalau aku tuh waktu kemarin pas launching kan launching buku misalnya itu kan yang datang lumayan banyak yang senior misalnya kayak Mbak Nana termasuk gitu kan. Ya seneng banget di generasi itu tuh masih bisa mensupport karena kan Betul. mungkin kalau mereka let's say tadi dibilang gue kayak di era umur gue segini kayak gue udah harus take a break atau Energinya, gue iya. energi gue nggak segitunya lagi. Of course karena pasti lo lebih punya energi ketika pas masih lebih muda kan. Iya, iya. Nah sebenarnya dari generasi aku pun udah ngelihat di generasi barunya ada lagi nih yang energi lebih banyak lagi. Nah jadi kita juga in a way kita ada action yang kayak mensupport gitu, yang Oke, lebih oke. muda lagi gitu kan. Gitu. Tapi secara tidak langsung, Kak kan lihatnya gimana? Kan generasinya berpindah terlalu cepat nih, iya kan? Isunya juga terlalu cepat untuk berubah-berubah. Ini sesuatu yang bagus apa enggak sih? Karena Sebenarnya kalau isu krisis susah iklim tuh membuat nggak konsen. berubah. Kalau isu krisis iklim nggak berubah Enggak, udah 25 bukan hanya tahun. krisis iklim, kita tuh Iya. bisa digiring untuk fokus aja ke sana gitu. Jangan fokus di sini gitu. Kayaknya anak sekarang Nanti tuh berubah udah lagi mulai gitu. ini deh. Maksudnya udah mulai kebal sama gaya-gaya kayak gitu. Gaya-gaya dikasih isu apa terus jadi ke situ semua kayak. Tapi- Oke. Tapi Enggak juga ya? Aku terlalu optimis ya. terlalu optimis. Kamu Sorry. boleh optimis dengan 50.000 orang yang kamu ini, tapi kan pemilih kita bukan 50.000 orang yang beri Iya hukum. sih. Jadi bawa No. Saya sih melihat kayak masih lama. saya tuh cukup kaget tuh kayak misalnya taruhlah kita ngobrol nih kayak harapannya oke nih untuk tapi ketika pindah dimensi Nggak pindah dimensi ini apa bentuknya? iya maksudnya berbeda lagi maksudnya kalau tingkatan kalian kan mungkin di ibu kota dan lain sebagainya gitu tapi kalau kita pindah ke yang kelas lebih di bawah akan mendapat persepsi yang beda lagi. Enggak, kita belum kemana-mana. Kalau pembeli buku 3 juta boleh Gitu. baru kita optimis. Itu yang kayak Pembeli misalnya buku kita lihat 50.000. kayak harapannya tuh kayak di media sosial Di lah orang total selalu deh, Bang Ari, bandingin. di total seluruh buku terbitan Lakabook sejuta deh. Iya. Tapi kan Bang Ari yang nerbitnya. tapi Iya, kan bubble ini tuh ternyata Tidak- kita hidup di tidak. bubble ini. Kita merasa bahwa Aku ngerti, Mat. ini tuh Maksudnya- ada harapan gitu. Tapi ketika pindah bubble, ini kita baru Kaget, bicara gitu. ini kita baru bicara jumlah ya. Belum kita bicara penyebaran. Ngerti. Belum lagi kita bicara Indonesia ini luas banget. Betul, Kadang-kadang kita bicara, iya tapi ada 1 juta orang yang melakukan ini. Di mana? Iya, mungkin Karena kalau kita- berkumpulnya cuma di sini. Karena kan cuma kita di- bicara penyebaran lagi tuh karena udah kita sudah pembahasan yang ini ya, berbeda kita lagi. sudah cukup kaget-kaget ya ketika melihat efek kakak bos ya. Iya. Wah, itu kaget terus kan. Apa nih maksudnya? Ternyata orang-orang ini punya persepsi yang anjing gitu. Maksudnya isu kita bertiga, Iya, aku, iya, Bang Ari, Bang iya. Abdur gitu. Ternyata kita tuh masih menjadi gunjingan di orang-orang yang sebenarnya dalam hati kita bela juga gitu. Orang-orang yang kita bawa isunya, itu yang menikam-nikam kita dari belakang. Gitu-gitu maksudnya. Paham, oke. Kayak ternyata kita ini bubble kita itu Sempit, kecil. Ketika pindah bubble, harapan tadi buyar ternyata. Mungkin kalau misalnya ngelihatnya secara kalau kita cuma ngeliat dari bubble aja, maksudnya dari sekitar kita kayak gimana, mungkin iya. Tapi kan kalau aku tuh sebenarnya ngelihat tren di masyarakat tuh emang justru bukan dari circle aku gitu kan. Justru ya aku ngelihatnya dari tadi misalnya anak-anak di SMP sekarang kayak gimana sih kulturnya gitu kan di berbagai daerah gitu kan. Nah, tentu saja perbedaannya ada ya. Kalau daerah ini lebih gimana, ini lebih gimana gitu kan karena ada perbedaan akses juga kan. Ya. Nah, cuman bahwa itu membaik menurut aku kalau dari datanya pun, maksudnya dari research-nya ataupun kita ngelihat observasi secara sekelibat, itu bisa dibilang jelas sih membaik tuh dari sisi kayak awareness itu udah jauh banget reach-nya dibanding 10 tahun, 15 tahun lalu. Karena aku inget banget waktu aku ikut pertama kali seminar ngomongin krisis iklim itu 2015. Dimana di tahun 2015 itu aku kuliah kan, jadi di UI yang dimana itu ibaratnya udah masuk kuliah ke kampus yang udah filter banget lah gitu. Jadi aku udah privilege banget untuk ada di seminar itu. Nah di seminar itu si orang ini yang ngasih materi itu bilang bahwa kalau misalnya kalian baru tahu isu krisis iklim sekarang, itu kalian udah telat 10 tahun kayak gitu loh. Jadi kayak itu aja aku aja udah telat gitu. Nah tapi kan bahwa dari 2015 ke sini bukan cuma anak kuliahan lagi yang tahu itu, berarti udah naik dong awareness-nya kayak gitu.
Nah, tapi apakah konsentrasi kenaikan awareness-nya ini hanya di tempat-tempat tertentu? Mungkin. Maksudnya mungkin nggak merata lah gitu ya. Mungkin masih ada banyak yang nggak terjangkau. Nah, cuman emang sekarang tuh fight-nya adalah di tengah lagi ada perjuangan untuk akses informasi dan literasi itu naik, memang ada juga yang aktif merusak gitu. Karena dia memang profit from it gitu kan. Misalnya kayak platform-platform sosial media tertentu dengan algoritma tertentu, memang fokusnya bukan buat usernya itu jadi lebih rasional dong. Oh, ya. Karena kan kalau dia lebih rasional bisa jadi spendingnya gitu ya, maksudnya dari sisi uang maupun waktu jadi lebih terkontrol kan. Akhirnya dia nggak 12 jam nontonin live streamnya siapa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia otaknya udah ke hijack sama adiksi dengan dopamin yang dihasilkan dari nonton ini nonton itu, nah itu kan lebih menguntungkan dong buat si company-nya kan. Nah, disitulah. Jadi kita emang ada, misalnya emang ada yang aku bilang pasar tadi itu berarti sepenuhnya valid juga ya. Pasar apa? Ya aku bilang tadi, ya platform ini kan pasar aja, dia boleh jual, tidak sepenuhnya valid juga ya. Ada sebenarnya jualan-jualan tertentu yang mereka prioritaskan gitu. Betul. Karena dia butuh itu untuk lebih banyak spending di ads kan. Jadi kalau misalnya kan ads kan ngitungnya soalnya dari berapa menit orang nonton dari iklannya itu kan. Jadi kalau misalnya orang makin kalau orang makin sadar gitu, misalnya sadar dengan waktu yang dia allocate gitu, misalnya dia buka TikTok dia udah mikir nih, gue bakal nonton cuman sejam misalnya, dibatasin cuma sejam, nanti sejam gue berhenti. Nah itu kan butuh self control ya, butuh rasionalitas dan kesadaran dan kontrol diri gitu. Nah bayangin kalau orang banyak yang punya itu, ya time spend mereka di sosial media bakal terkontrol dong, bakal jauh turun. Gak bakal ada orang nontonin live stream YouTuber siapa 12 jam gitu. Maksudnya nonton terus 12 jam, gak bakal, dia bakal kayak batasin lah 30 menit aja gue mau olahraga, gue mau belajar mungkin, mau baca buku. Iya, maksudnya baca buku, gue mau nonton series tentang mungkin dokumenter sejarah gitu kan. Saya mau nongkrong sama teman. Ngobrol. Segala macem. Ini kayak orang ngasih seminar tentang mengurangi sosial media tapi di YouTube ya. Jadi kayak paham nggak sih kalau misalnya kayak kalian harus mengurangi harus screen time. Nah, tapi aku nggak bilang harus mengurangi ya. Iya, artinya ini aku, analoginya itu kayak orang yang ngasih cara mengurangi screen time di YouTube selama 1 jam penuh gitu. Nah, yang mana sebenarnya kalau memang itu berhasil, harusnya dari 2 menit pertama kamu udah matiin YouTube-nya gitu. Oke. Gitu. Belum tentu kalau dia secara kesadaran merasa gue butuh nih nonton Bang Ari ngomongin ini ya. Iya, itulah. Poinnya kan yang dia tonton apa secara sadar atau enggak itu kan ngaruh jadinya. Iya, tapi kan itu menjadi apa ya? Menjadi kontradiksi nggak sih? Enggak juga, karena gini, poinnya adalah ketika setelah dia konsumsi itu. Apa yang dia konsumsi? Iya, karena yang dilakuin sama platform-platform sosmed ini adalah dia meng-craft konten yang sebenarnya itu tadi brain rotting konten yang tidak ada efek. Kalau intinya kita bisa berpikir kayak mana yang kita mau nonton, kita nonton berapa lama. Dan orang tuh biasanya ke-hijacknya karena dopamin gitu. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir lagi, saya balik lagi dengan analogi saya. Ya, kalau Anda brain rot. Bukan, kalau platform ini pasar. Platform ini pasar. Ya. Di pasar juga itu yang jualan buku juga tidak sebanyak itu. Kebanyakan yang menjualan jajan, jualan hal-hal yang sehari-hari aja gitu. Jadi kayak efek penggiringan generasi itu kan bisa sangat cepat. Jadi itu yang fair aja. Ada pesimisme di dalam jiwa. Makanya kayak harus ini diperjuangin tuh. Iya. Tetap harus ada yang fight back dong. Tapi nih, ini sebelum kita tutup ya. Sebenarnya asik nih, tambah 2 jam lagi asik. Tapi sebelum kita tutup Kak, ini tuh kan kakak dari ngajar ya kan di sebelah Noise itu ya kan. Zenius. Emang hobi kan, emang suka gitu untuk mengajar. Dalam tanda kutip mencerdaskan kehidupan bangsa lah. Ranahnya ke sana gitu. Tapi udah di titik yang udah punya target mau sampai kapan, energinya udah mulai habis belum sih? Atau melihat kayak setiap memberikan 2 hal positif ada 5 efek negatif baru yang ditimbulkan orang lain gitu-gitu. Nah, kalau aku mungkin karena capek nggak sih? Karena apa ya? Karena experience atau pengalaman yang aku lihat itu justru progres itu mungkin. Makanya aku justru kalau sekarang masih dalam keyakinan aku bisa ngerjain ini selamanya sih. Karena aku tuh ngelihat conversion terhadap progres yang mau dicapai itu ada, nyata dan bahkan selalu naik gitu growth-nya. Misalnya kayak gini, contoh ya, aku bajingan. Aku bikin internship nih gitu kan, internship di
Misalnya di program pertama dari 6 orang aku cuman akhirnya yang berhasil kayak dapet nih kompetensinya dan akhirnya bisa kerekrut juga misalnya 2. Oke. Di program batch berikutnya 3, di batch berikutnya bisa 5, bisa 6 gitu. Jadi kayak progress itu terjadi. Bahkan sebenarnya gini, Zenius kan ngerjain apa yang mereka kerjain itu udah 21 tahun. Ketika Zenius ngerekrut guru waktu tahun 2006, mereka nyari guru biologi nih. Itu dari berapa ratus yang daftar, mereka cuma bisa dapat 1 yang nyampe dalam standar yang dibutuhin ya, standar kompetensi yang dibutuhin. Jadi kompetensi guru tuh emang tinggi banget sebenarnya. Gitu. Izin saya tanya nih, kompetisi yang kalian maksud itu berkaitan dengan kebutuhan administrasinya atau dirinya dia sebagai seorang manusia yang kompeten? Dirinya sebagai manusia yang kompeten, bukan kebutuhan administrasi. Jadi kamu nggak peduli administrasinya seperti apa sebenarnya Zenius selama dia kompeten? Dia bisa mengajar. Iya, Zenius nggak pernah rekrut selalu harus submit dokumen misalnya kesarjanaannya harus pendidikan atau enggak. Tapi dia bisa mengajar dengan metode yang bagus. Yang diuji adalah 1, misalnya guru biologi. Ya kompetensi biologinya nih, penguasaan benar-benar domain masterinya terhadap ilmu biologi itu sendiri. Termasuk yang benar-benar fundamental konsep banget kayak misalnya evolusi biologis gitu kan, terus genetika gitu yang emang udah jelas nih yang bakal mengaruh ke banyak hal banget. Kalau lu nggak ngerti ini nggak bakal mungkin ngerti ini, nggak bakal mungkin ngerti. Nah itu dites tuh kan yang kayak gitunya. Nah itu 1, jadi penguasaan domainnya sendiri. Yang kedua adalah kemampuan ngajarnya. Nah itu kan sebenarnya emang kebutuhan kompetensinya tinggi banget ya. Jadi orang-orang kadang-kadang berpikir dia cukup nih secara ini. Misalnya bahkan udah nguasain materinya pun belum tentu lu bisa ngajar gitu. Itu kan 2 step lagi tuh. Iya. Karena aku punya beberapa teman yang dia jago banget ngajar beberapa hal, ngajar gitu terus kan saya jadi penasaran kan kayak dia ini lulusan mana? Ternyata malah dia itu nggak align sama apa yang diajarkan. Jadi ada saya punya teman dia ngajar fisika dan matematika. Di kepalaku, jago banget nih orang ngajar fisika matematika. Pas saya tanya, muridnya dia kan yang top-top gitu loh, anak-anaknya orang kelas A, B lah. Jadi saya penasaran, pasti kan mereka mempercayakan anaknya pada seorang yang kompeten. Gitu. Tadi jurusan ekonomi dong. Nah, tapi dia bisnis dia ekonomi. suka. Dia bukan suka, dia tahu cara ngajar. Jadi dia tuh cuma ngambil materinya mereka, apa sih yang kamu ajarin, terus dia pelajari sebentar, dia paham, terus dia balikin bahwa ini kayaknya skemanya gini deh. Nah, jadi tapi dia butuh kapasitas itu, untuk pahamnya untuk juga paham tuh. dulu, Iya, karena iya, memahami, karena kan untuk membangun mastery dari suatu subjek juga kadang-kadang nggak semudah itu ya. Maksudnya nggak semua subjek tuh cukup mudah gitu. Ya misalnya pakai rumus, gimana? Harus dia tahu dong. Iya, artinya mengajar itu kadang-kadang lebih penting daripada ininya karena kadang-kadang materinya mungkin ini Kak, bagaimana membuat anak itu untuk minat dulu ke fisikanya gitu. Iya, itu bisa dia punya metode-metode itu juga ada kayak gini. Ya, gitu. kebetulan makanya, nah jadi kan itu waktu itu dicari nih dari berapa ratus cuma dapat 1 gitu. Nah ketika Zenius ngelakuin rekrutmen lagi misalnya kayak di tahun sekarang deh gitu ya, Zenius udah bisa punya 30-40 tutor yang ini kompetensinya selevel 1 orang. Bukan Zenius yang menurunkan standar kan? Nggak bisa. Standarnya tetap tapi jumlahnya nambah. Karena mungkin orang jadi paham bahwa yang mereka kejar ini bukan ini doang. Jadi mereka meningkatkan value-nya juga gitu. Dan yang kedua tadi balik lagi akses informasi yang ada mungkin bisa diakses sama anak-anak yang lebih muda ini dalam pertumbuhan mereka, akhirnya mereka punya penguasaan lebih baik terhadap si materinya itu sendiri. Dan dari Zenius sendiri juga banyak alumninya Zenius itu sendiri. Jadi dari mereka belajar di Zenius, mereka nguasain domain dengan lebih bagus misalnya gitu kan. Dan mereka juga dapat cara ngajar, ternyata cara ngajar yang enak tuh kayak gini gitu ya misalnya. Kayak Sabda sendiri kan ngajar fisika dan matematika, background-nya padahal informatika gitu. Iya itu. Oke kan ya, terima kasih banyak. Ditunggu Thank you. buku-buku selanjutnya lagi. Buku selanjutnya publishernya juga. Publishernya malakabooks.id by the way platformnya. Jadi di situ malakabooks.id. Karena itu ada buku digitalnya juga. Bagaimana kalau orang mau naruh tulisan? Kalau naruh tulisan harus kontak sih emang. Email? Bisa email Malakabooks, cek aja di Instagram. Tapi jangan random-random amat ya. Maksudnya benar-benar harus total. Benar-benar kamu yakin bahwa buku yang kamu tulis ini sesuatu yang dibutuhkan oleh Malakabooks untuk diterbitkan gitu. Karena kadang-kadang orang nulis ngirim aja capek bacanya nanti kamu. Iya, kita yang nge-reviewnya juga. Iya. Dan untuk yang penulis-penulis yang karena tadi sempat bilang bahwa ya banyak buku yang tidak berkualitas. Buat penulis-penulis yang merasa buat yang merasa tulisan saya berkualitas loh. Iya ngomong padahal. Tulisan saya berkualitas loh. Penulis-penulis yang merasa tulisan saya berkualitas, novel saya kayaknya akan bagus, buku-buku saya ilmiah, silakan kontak karena buat saya sih ada kabar bagus dari Malakabooks yang tadi tidak hanya memperhatikan keuntungan dia sebagai sebuah company, tapi juga memperhatikan keuntungan penulis. Sebagai orang yang tahu hitung-hitungan penulis,
Itu kabar Ya tadi Bang Ari udah tahu soal angkanya itu. Jadi Mau tahu angkanya nanti bocorin. kontak langsung. Tidak boleh saya yang sampaikan, tidak boleh di sini juga. Jadi kayak silakan kalian kontak sama teman-teman di Malaka Books karena buat penulis-penulis itu pasti kaget. Saya tadi dengar Dengan angka itu ya. dengan angka itu langsung shock. langsung shock. Nah, emang penulis Langsung dia bilang, saya ada novel dari 2015. Tanya, bajingan saya tidak pernah dengar dia tulis novel tiba-tiba. Saya punya dari 2015 belum selesai. Iya. Saya harus selesai. Karena itu seperti apa Ya berarti Anda bukan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuannya memang pundi-pundi. Yang mencerdaskan Saya kehidupan siram. bangsa harus sejahtera. Yang Iya, mencerdaskan kehidupan bangsa harus sejahtera, Mama. Betul, betul. Tapi kan dia udah, maksudnya ya nggak usah lah. Dari situ tiba-tiba Nggak usah punya novel segitunya. 2015 kan. enggak itu Anda setara laut bercerita itu dong. masalah banget karena kemarin saya nulis pas dikasih tahu lah kayaknya ini capek nulisnya doang dia mending saya main film ya nggak sih realistis aja gitu kayak Tapi kan ada orang yang hobi, Bang. Bukan, Ada nulis- banyak penulis itu yang betul tapi Dia hobi aja, bener. menurutku di banyak kebijakan itu tidak setara itu antara effortnya dia menulis itu effortnya gila bro tidak setara itu effortnya menulis dengan bagaimana dia dihargai sebagai penulis jadi ketika saya dengar Angka Kania itu. tadi bilang persentasinya sebagaimana saya langsung tanya perusahaan merugi kayaknya itu terus kata dia enggak juga bang kalau Enggak kita dong, lebih iya. bijaksana mengelolanya tetap bisa gitu jadi itu pasti akan penulis yang pernah nulis buku di tempat lain tanyakannya pasti tetap kaget tidak pernah ada angka itu di Indonesia Kaget. iya oke terima kasih Terima kasih. congratulations Kania Nah, buat Malaka Books saya juga pastikan ya episode ini tayang. Saya pastikan. Saya pastikan ya. Nggak apa-apa, Ini terserah kalau banget yang dan kemarin kan Bang Ari diikat, diculik tapi nggak tayang. Ini tanpa diculik tayang. Nanti bakal Iya, Pak. ditanyain tuh yang mana Bang yang diculik. Ada. Nanti Bang Ari aja nanya jangan loh. lupa Apa lagi? Penasaran episode yang diculik itu. saya sudah dengar terlalu berbahaya itu Oh iya, oke. jangan lupa beli merch kita ya Bukan itu. Operasi Pesta Pora. Bukan. oh bukan merch Itu kita di belakang Anda. itu oh di belakangnya kan ya Ini loh, kita promo. Bagaimana orang mau beli kalau promo kayak begini? Digantung kayak Nggak begini. kelihatan, nggak Iya. kelihatan nih. Digantung kayak begini. Gimana jangan nih lupa caranya merch nih? Merdekax Oh ada nih, ada tas Papua. Iya. Bukan kayak gitu. Kaosnya. Kaosnya di belakang. Gitu kan? Hanya yang hitam dengan putih itu aja. Yang kuning juga kita cari Yang tahu kuning siapa juga punya kaos. enggak ini. Oh yang Cuma- kuning iya. ya? Tadi aku pikir 3 kaos ini, putih, Iya. hitam, kuning. Ya, Ternyata buat teman-teman hitam yang mau putih beli doang. merch dari Merdekax ya, itu kita ada beberapa tipe Merdekax dan Di juga mana ada nih Naga belinya? itu ada. Belinya bisa di Ada ke Instagram Merdeka saya atau di TikToknya Merdeka. betul. Dan Ya. untuk 100 pembeli pertama akan mendapatkan WhatsApp. Ya, bisa juga Wafer di sagu. apa namanya etalase apa namanya keranjang kuning. Keranjang kuning. Dari Kax Production. Kuning warna apa? Kuning warna Jadi kuning. Lah, itu masa ada- kuning warna apa sih? Emang 100 orang pembeli pertama akan mendapatkan WhatsApp. Di mana informasi ini juga menunjukkan bahwa belum ada 100 ini yang beli kita punya. sudah merch ya. restock tapi. Sudah Ini restock, masih sudah berlaku restock. tidak Oke. sih 100 pembeli utama ini? Buruan. Oh. Kan ya? Masak itu apa? Percaya. Wafer sagu. Wafer Mana? sagu Ada itu sana nggak? di toples. Itu. Kamu mau coba? Tapi kita udah packaging. coba. Oh, iya. Mau coba? Iya. Tadi kita ragu-ragu Oke, mau kasih Anda coba. Tadi kamu percaya naga? Enggak dong. Percaya naga. Dengan selogis tadi itu tiba-tiba Maksudnya suruh ada dia percaya naga atau naga. enggak gitu? Percaya? Aku belum percaya sih kalau Bagus. karena belum Belum. ada Tapi pembuktiannya. belum kan? Bukan tidak. Iya, karena kan nggak tahu ya kalau Bukan ternyata belum. ada. Iya, Belum, lebih ke bukan pembuktiannya tidak. belum kuat aja. Iya kan? Tidak. Pembuktiannya belum kuat. Kalau buat aku, bisa Iya. jadi karena aku nggak tahu. Berarti ya. kan ini Tapi bukan- hipotesanya boleh ada kan? Boleh dong. Ya udah. Nggak apa-apa saya. Dia cuma bikin berhenti ini, sampai di situ PPN aja. 12% pasukan para naga. Dia mengumpulkan orang-orang yang percaya naga. Kalau kalian kan yang sepemikiran, yang kalian kumpulkan kan, dia yang percaya naga. Oke. Ya begitulah ya, kualitas 3T tadi. Proses pencariannya udah berjalan. Iya lah, begini sekarang Sudah. secara Banyak gagasan. lah, itu baca nih, itu kan itu naga itu ada. Ini yang kau tidak paham, putih. Mat. Ini yang kau tidak paham. Segala sesuatu itu tidak hanya langsung wujudnya konkret. Ada yang namanya gagasan dulu. Naga itu ada dengan gagasan Indonesia adil dan merata. Kau lebih percaya mana yang kemungkinan nyata? Naga. Enggak, dia lebih percaya naga ada loh daripada terwujudnya. Naga itu ada. Naga itu ada. Jadi lebih Naga itu ada. dia itu andalan kalau orang nggak percaya langsung dengan keadilan lebih percaya mana? Oh, Iya kan? lebih percaya naga. Iya dong. Artinya ini kan Pasukan para naga. caranya kita bersuara. Iya, Jadi iya, buat iya. teman-teman yang lebih percaya Bagus naga ya. daripada Semiotiknya nih bagus. kesejahteraan yang adil dan merata. Dapat nih Nanti semiotiknya. Iya dong. segera lagi Kak, akan terbit kaos fitnah akhir zaman. Ada juga nanti Ada. itu.
Ada. Terus siapa Segera. fotonya di situ siapa? Ferry Rwandi. Iya, jangan kalian percaya Ferry, dia tuh dajal. Tapi itu saya senang sekali itu. Dia jawab pelan-pelan tadi tapi pasti. Di antara naga dengan keadilan yang merata, kau lebih percaya mana? Tadi kau sudah jawab itu. Saya mau dengar sekali lagi aja. Naga. Boleh lebih percaya naga. Oke teman-teman, makanya saya bilang naga itu ada, yang tidak ada itu keadilan. Ya, jadi jangan lupa untuk beli merchandise dari Merdekax ya. Yes, Merdekax. Ada ini nanti akan update lagi kita Yes. punya bahan-bahan yang lain Sesuai lagi. dengan slogan kita, Merdekax, merdeka Bukan. bercanda. Merdeka dalam pikiran. Merdeka dalam pikiran. Merdekax dalam penampilan. Merdekax Gokil. penampilan merdeka kita. Wait, apa itu? Slogan apa? Merdeka dalam pikiran, Merdekax dalam penampilan. Susah banget Itu sumpah. ada benderanya tapi. Ada. Mukanya dia tuh. Kita pakai logo itu. Kasih tau dong, Mat. Kakaknya yang Muka bilang ganteng. nilainya dong. Kasih lihat dong itu. Itu yang hitam. Iya, Ambil dulu yang hitam. tagline-nya, Jauh kalau saya tagline. berdiri. Jadi ini bukan ya, apa bukan. tuh? Naga itu ada. Ini Keadilan yang belum ada. Merdekax ya kan. Muka siapa itu? Ini muka saya, Che Gua Mamat. Che Gue Mamat. Kalau kalian Ngeri kan banget Tan ya. Malaka. Iya, iya, Kalau iya. kita di sini fokusnya di Che. revolusi. Berarti ada benderanya nih. Hah? Ada. Nggak ada sih, nggak ada. Kita cuma dari hutan ke Logistiknya hutan. udah ada nih, berarti Kita cuma dari logistiknya hutan udah ke ada. hutan. Sini kau lihat ya. Di sini ada ini, sudah ada ini. Sudah ada bintang-bintangnya sedikit. Itu Ini. bukan Iya itu kan? logo Udah ada, Merdeka. udah kelihatan ini Itu logo bintang. Merdeka. Coba Dan lihat. bagi yang Oh iya, bilang ini bintang ini nih, Mat nih. Hah? Ini bintang. Bukan, logo Merdeka. Ya, ini orang-orang pikir ini muka Che Guevara, ini muka saya ya, teman-teman Iya, ya. iya. Itu ini muka saya gitu. Oke kan ya, senang sekali selalu Terima kasih, ketika Bang Ari. berbicara-bincang Ini dengan udah ulang kalian. loh ini. Oke, langsung aja tutup. Oke, jangan lupa teman-teman untuk simak pembicaraan kami tadi, komentar-komentar juga, Jangan di ending, apa dong? subscribe. Iya. Iyalah. Jadi komentar, maksudku setelah Iya. simak, komentar, Iya. subscribe, share, Share, like, komen, komen. clipping. Dia tidak bikin di pernah TikTok, 113 episode dia tidak pernah bisa closing. Mari kemari, mari ke Mama Hari. Nggak bisa closing. Orang itu gimana?